Ini adalah jalan tunggal seorang master mendulang emas, dan juga perjalanan tumbuh dewasa seorang pemuda. Tahun lalu mereka menghasilkan 3.362 ounce, sekitar 105 kg emas, membawa pulang total 3,7 juta USD. Tapi jumlah itu tetap tidak membuat Parker senang. Kepergian kakek John adalah kejutan besar. Titik balik hidupnya, mercusuar penonton itu telah padam. Kemana jalan berikutnya harus ia tempuh? Tapi pekerjaan mendulang emas tetap harus lanjut. Harta di bawah tanah masih menunggu untuk digali. Saat Parker bersama pacarnya Xiao Bai tiba di daerah itu, sebagian besar anggota veteran sudah berkumpul lengkap. Tahun ini dia mulai memikirkan perhitungan, pemotongan biaya, optimasi efisiensi. Jadi dia dengan tegas mengurangi setengah jumlah anggota. Namun saat dia mengumumkan target tahun ini hanya 3.000 ounce, langsung memicu keraguan dari seluruh tim. Bagi para anggota, angka ini terdengar sama sekali tidak menantang. Sebenarnya Parker juga tidak mau begitu. Tapi Tuan Tanah Tony menambahkan satu hal, klausul yang merepotkan dalam kontrak sewa tahun ini. Jika produksi emas melewati 3.000 ounce, maka biaya sewa tanah naik sampai 25. Pada titik itu keuntungan hampir tidak tersisa. Meski kesal tetap harus bekerja, sangat tidak rela tapi, tim penambang emas tetap cepat masuk ke pertempuran baru. Rencana penambangan tahun ini melanjutkan tahun lalu. Hanya saja area kerja akan diperluas hingga setara 50 lapangan sepak bola. Parker terlihat kurang fokus. Hari pertama dia sudah membalik CMN1 mesin bulldozer. Sementara Rick tertawa tepat di wajahnya tanpa meleset. Target musim yang kurang semangat ini juga membuat moral tim turun. Lesu sekali. Setelah insiden terguling itu Parker kembali bekerja santai, tenang dan santai. Sejak awal semangat tim sudah turun drastis, sampai Tuan Tanah Tony muncul. Mendengar target tahun ini hanya 3.000 ounce. Dia marah besar sampai ingin memukul Parker. Parker juga memanfaatkan momen ini untuk membahas permintaan pengurangan sewa. Tapi Tony hanya melemparkan sikap dingin lalu pergi. Pekerjaan pembersihan lapisan tanah atas dipercepat. Mesin pencuci emas baru bernama New Mowang akhirnya tiba di lokasi. Ini adalah sistem mesin multifungsi yang dirancang langsung oleh Parker saat masa jeda musim, dan dia harus menghabiskan 600.000 USD untuk menyewa ahli pembuat kelas atas. Saat New Mowang terpasang dengan sempurna di posisinya, seluruh tim resmi memulai musim mendulang emas tahun ini. Kecepatan pencucian 250 per jam sedang melahap tanah dan batu dalam jumlah besar. Tapi masalahnya tahun ini tenaga kerja berkurang setengah. Jadi sopir truk harus menginjak gas lebih cepat. Efisiensi meningkat. Sampai harus menaruh pacarnya Xiao Bai di kabin, mengemudi truk, tapi gadis ini malah terlihat senang. Dengan antusias menerima tugas itu. Sementara Parker tetap santai mengambil tanah seperti orang tua tenang. Tapi tidak lama, masalah kekurangan air pada New Mowang memaksa pekerjaan berhenti. Teknisi darurat. Matt setelah pemeriksaan menemukan pompa air tersumbat. Sampah dan batu kerikil. Jelas ini masalah pada saringan pelindung. Sambil menunggu perbaikan Parker berdiri tertawa heboh. Terlihat santai seperti jenderal gemuk 180 kg. Dan momen seperti ini justru jadi waktu paling melegakan bagi tim. Semakin mendekati akhir musim mendulang emas, Parker akan masuk mode iblis, menjadi orang yang sama sekali berbeda dari sekarang. Saat minggu kerja ini mulai berakhir, Chris anggota yang baru menjalani operasi, juga resmi kembali ke tim. Dan momen paling menegangkan tiba. Penimbangan emas hasil minggu ini adalah 126 ounce emas. Total nilainya lebih dari 150.000 USD. Ini berarti hanya dalam 40 jam kerja mereka berhasil menutup 1/4 biaya investasi untuk mesin New Mowang benar-benar satu modal jati 4. Awal yang sangat cerah dengan material tanah berkualitas. Ditambah mesin pencuci emas yang stabil dan efisien tinggi. Target 3.000 ounce. Tahun ini Parker terlihat akan semudah membalik telapak tangan. Pasti tercapai. Tapi bagi para pemuda yang suka tantangan ini, yang paling menakutkan adalah bekerja dengan hasil yang sudah bisa ditebak, membosankan. Apalagi kalau terlalu santai bisa jadi masalah. Parker jog pergi melihat mesin milik tetangga Hollis. Tim sebelah hanya 3 orang. Tapi setiap jam, mampu menggali 500 meter kubik tanah dan batu. Senjata rahasianya adalah sistem konveyor super buatan sendiri. Meskipun struktur keseluruhan hanya satu excavator, satu corong input dan satu sabuk konveyor sangat panjang. Tapi operasinya hanya butuh 1 orang, jauh lebih hebat dibanding sistem truk dump tradisional. Transportasi tradisional. Cara ini jelas
menghemat banyak biaya tenaga kerja dan bahan bakar. Bagi seseorang yang selalu ingin memangkas biaya seperti Parker, ini sangat menggoda. Dia langsung memutuskan, sekali ini langsung besar sekalian sekarang semuanya, hanya menunggu waktu. Parker memutuskan harus menemui Tony untuk berdebat sekali lagi secara habis-habisan. Bukan hanya tim yang menunggu, tapi dia sendiri juga ingin memecahkan rekor produksi emas tahun lalu. Tapi sayangnya Tony tetap bersikeras mempertahankan klausul 3.000 ounce. Jika terlampaui maka sewa naik 25. Tanpa banyak bicara, negosiasi mereka kembali buntu. Akhirnya bos kecil Mini Beast harus turun tangan. Dia merasa harus memberi pilihan lain untuk anak muda itu, dan kesempatan berkembang. Bagaimanapun juga Parker, semakin banyak emas yang didapat, keluarga mereka juga ikut untung. Tapi Tony, seorang yang sangat takut istri sampai hitungan 3, akhirnya juga harus mengalah. Dia menetapkan bahwa jika Parker bisa membangun satu lagi mesin pencuci emas kedua, maka biaya sewa tanah akan tetap mengikuti tarif lama. Parker langsung menyambut kesepakatan itu dengan senang. Menutup minggu kerja yang menegangkan, tidak mengejutkan. Hasil panen tim ditutup di angka 145 ounce. Total emas yang didapat tahun ini sudah mencapai 271 ounce dan Parker juga mengumumkan kepada tim tentang kesepakatan baru dengan bos Tony. Mereka akan resmi membentuk tim kedua. Biaya sewa kedua tim akan dihitung terpisah. Secara spesifik di bawah 1.500 ounce. Membayar 15 komisi 1.503.000 ounce adalah 20. Dan bagian yang melebihi 3.000 ounce tetap akan 25. Rick yang baru setahun jadi pengawas. Rick resmi naik jabatan jadi kapten sehingga Parker juga menaikkan target total tahun ini sampai 4.000 ounce. Seluruh tim akhirnya menghadapi tantangan baru yang sangat berat. Karena tenaga kerja tahun ini benar-benar sangat sedikit. Apalagi sebentar lagi harus membentuk tim nomor 2. Rick yang sudah 5 tahun bekerja bersama Parker, akhirnya punya momen bersinar miliknya sendiri. Bagi dia mengambil posisi kapten tim 2, adalah bentuk pengakuan atas kerja keras di masa lalu. Sekaligus sebuah kesempatan, latihan yang sangat bagus untuk karier menambang emas ke depan. Tetapi, dasarnya, dari semua itu adalah harus menemukan lokasi tambang yang cocok dulu. Dalam 3 tahun terakhir mereka sudah membuka 8 tambang di sepanjang Sungai Bunan. Sementara Parker memberi dia lahan kaya emas lain yang berjarak 3 mil. Rick sudah tidak sabar lagi. Langsung mulai mengupas lapisan tanah permukaan. Namun pekerjaan baru sebentar berjalan, dia langsung bertemu lapisan tanah liat beku abadi. Hal yang paling bikin pusing Parker, sampai harus menyarankan untuk meninggalkan area ini. Tetapi Rick, bagaimana mungkin bisa dengan mudah melepaskan kesempatan membuktikan diri. Dia langsung berjanji akan menemukan satu area tanah yang tidak beku dalam minggu ini. Kalau tidak, dia akan mundur sendiri dari lokasi ini. Dalam beberapa waktu berikutnya, dia mulai menggali ke berbagai tempat untuk mencoba keberuntungan. Tapi sudah sampai hari terakhir batas waktu, dan Rick masih belum menemukan lahan yang bisa ditambang. Brandon juga datang membantu dengan terburu-buru, karena dia juga sangat berharap Rick bisa membangun pabriknya sendiri. Tepat saat mereka hampir menyerah harapan, di bawah tanah akhirnya terlihat lapisan tanah yang tidak membeku. Tim nomor 2 akhirnya punya lokasi material sendiri. Sementara itu di pihak Parker, juga sudah menyelesaikan pekerjaan pencucian emas minggu ini, masuk ke tahap penimbangan akhir. Hasil minggu ini mencapai 141 ons. Pada dasarnya setara dengan produksi minggu sebelumnya. Total produksi emas tahun ini sudah mencapai 412 ons. Total nilai sekitar $500.000. Di tengah pekerjaan pembukaan lahan Rick, yang sedang berjalan sangat intens, pabrik pencucian di pihak Parker juga tidak terlihat mengendur sama sekali. Mesin raksasa seperti banteng terus bekerja penuh dengan kecepatan 240 kubik per jam. Namun tim penambang emas mulai harus menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja yang parah. Chris, orang yang selama ini bertugas mengisi material, karena baru menjalani operasi, Parker sudah meminta dia tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Anggota lain juga sangat melindunginya. Akibatnya setiap hari dia pada dasarnya hanya bisa melakukan beberapa pekerjaan ringan seperti mengisi bahan bakar peralatan. Sekarang pabrik hanya tersisa Parker dan Tyson yang bertahan. Ini jelas sudah sangat berlebihan. Parker tidak punya pilihan lain. Terpaksa merekrut anggota baru. Paman aneh itu adalah penduduk lokal di daerah itu. Katanya, sudah bertahun-tahun berpengalaman di dunia pertambangan. Tapi di hari pertama datang, tutup pengisian bahan bakar ekskavator. Dia bahkan tidak tahu harus mencari di mana.
mengoperasikan mesin seperti sedang mabuk tinju. Dalam sekejap material di mesin hampir habis. Tapi dia tetap santai menghentikan mesin. Tidak jelas sedang melakukan apa sampai Rick berlari panik. Dan menemukan orang tua ini berani mematikan mesin untuk makan siang. Hal ini membuat Parker marah sampai hampir gila. Berlari menghampiri dan memarahi habis-habisan. Paman aneh ini akhirnya mau bekerja. Tapi siapa sangka setiap kali dia menyendok tanah dan menuangkannya, lebih dari setengahnya tumpah. Akhirnya, Tyson yang harus membersihkan seluruh kekacauan itu. Jelas kemampuan dan keahliannya sama sekali tidak cocok untuk tim ini. Baru bekerja 2 hari sudah langsung dipecat Parker. Masalah kekurangan tenaga kerja mulai mengancam serius target 4.000 ons. Tahun ini milik Parker. Tetapi sekarang, dia sama sekali tidak ingin merekrut orang hanya untuk memenuhi jumlah tim. Dia berharap setiap anggota tim bisa benar-benar bekerja mandiri. Dengan begitu biaya bisa ditekan dan efisiensi meningkat. Namun tepat saat itu Rick lewat. Tiba-tiba melihat mesin menunjukkan tanda tidak normal. Ketika mereka berhenti untuk memeriksa, baru ditemukan bahwa karena aliran air tidak cukup, seluruh sistem mesin menjadi kacau. Lapisan tanah kering semakin menumpuk, hingga jaring penyaring terangkat. Dan sabuk konveyor melemparnya langsung ke tumpukan limbah. Yang paling berbahaya adalah seluruh sistem. Saluran pencucian juga tersumbat oleh lumpur tebal. Ini berarti, seluruh usaha kerja selama ini sia-sia. Dan penyebab utama kejadian ini adalah Chris tidak mengisi bahan bakar pompa air tepat waktu. Pengawas Chris sangat marah karena hal ini. Tetapi akhirnya dia hanya memberi peringatan dan melaporkannya lalu bersama Matt segera mulai memperbaiki saringan. Hanya karena satu kesalahan, seluruh tim kehilangan lebih dari setengah hari. Jika biasanya Parker pasti akan meledak, bahkan mungkin langsung memecat Chris di tempat. Tapi tidak disangka kali ini, Parker bukan hanya tidak marah, malah terus menenangkan Chris yang sangat menyalahkan diri. Karena insiden mesin ini, produksi emas mereka minggu ini hanya mencapai 104 ons. Sehingga total produksi emas tahun ini naik menjadi 516 ons. Meskipun Parker cukup kecewa, tapi sejak awal sampai akhir dia tidak pernah meninggikan suara ke Chris. Sepertinya sejak kakek John meninggal, dia mulai menunjukkan perubahan yang berbeda. Mungkin ini adalah proses pendewasaan. Saluran pembilas baru saja dibuka langsung terlihat warna emas berkilau. Hanya dengan tangan saja sudah bisa mengambil segenggam emas. Bahkan mengambil dengan tangan kosong pun menghasilkan banyak bongkahan emas besar. Jalan penambangan emas, Parker berjalan sangat lancar sampai membuat orang iri. Sejak awal musim penambangan tahun ini, hasil emas setiap minggu pada dasarnya selalu stabil. Ini jelas kabar baik bagi setiap penambang emas. Jika tidak ada kejadian besar, sangat mungkin tahun ini Parker akan terus aman dan selamat melewati sisa musim penambangan. Akhirnya target 4.000 ons EUS juga terasa tinggal formalitas. Juga hal yang wajar. Tapi alam sepertinya tahu sudah waktunya untuk menaikkan tingkat kesulitan permainan ini. Hujan badai besar tiba-tiba datang, dan untuk sementara menghentikan pekerjaan penambangan emas yang sibuk. Begitu hujan berhenti, Rick langsung pergi memeriksa setiap sudut stasiun pencucian. Sampai dia melihat, bak umpan di hopper sudah terendam air. Dia langsung tahu masalah besar sudah datang. Mitch harus segera mengirim pompa untuk menguras air. Tapi tidak disangka, Rick yang tadi baru saja memuji, pompa ini benar-benar berkualitas tinggi. Sudah berkali-kali terendam tapi masih bekerja normal. Di detik berikutnya, Mitch sudah ingin mengeluarkan pedang besar andalannya, karena pompa itu benar-benar mogok. Saat dibongkar Mitch menemukan katup bawahnya retak. Meskipun sekarang pesan suku cadang, tetap butuh 2 minggu baru sampai. Untungnya para anak muda ini selalu punya ide-ide aneh, tapi sering cukup efektif. Mereka memakai cable ties untuk mengikatnya, memperbaiki di tempat dan langsung selesai. Saat stasiun pencucian kembali normal, Parker kembali menikmati hidup santai seperti masa pensiun. Sampai seluruh pekerjaan penyaringan minggu ini selesai, tim menemukan sejumlah besar emas di sluice box milik pacar Cheo yang ceroboh. Dia juga mulai ikut memungut emas. Awalnya semua mengira ini akan jadi minggu panen besar. Tapi hasil akhirnya hanya 122 ounce. Meski hanya sedikit lebih rendah dari biasanya. Mereka sudah mulai mencium tanda bahaya, karena sementara tidak ada orang baru yang bergabung. Parker dan Tyson masih harus berusaha keras menjaga mesin New Mowang tetap beroperasi normal. Dan karena area penggalian sebelumnya hampir habis, dia bahkan harus turun tangan sendiri untuk membuka area tambang baru. Kondisi tenaga kerja semakin parah, kekurangan orang di sisi lain.
Tim kedua juga sedang fokus menggali di area pengambilan tanah baru. Rick yang baru saja dipromosikan menjadi ketua tim, menargetkan 1000 ounce tahun ini dari total target keseluruhan. Meski sampai sekarang dia belum menyelesaikan lapisan tanah atas, tapi dia tetap terlihat penuh percaya diri dengan pekerjaan barunya. Namun sebuah telepon tiba-tiba merusak ritmenya. Kakeknya baru saja meninggal. Rick harus menghentikan semua pekerjaan dan pulang. Ini berarti tim 5 yang memang sudah kekurangan orang kembali jatuh ke krisis. Lebih parah lagi. Tapi untungnya, ketidakhadirannya sementara belum memengaruhi operasi New Mowang untuk memastikan hasil emas mingguan tetap mencapai standar minimum 150 ounce. Parker dan Tyson hampir setiap hari harus bekerja keras selama 11 jam penuh. Satu orang bertugas mengisi tanah ke stasiun pencucian agar tetap beroperasi di 250 ton per jam, sementara yang lain fokus penuh pada penggalian di area yang tersisa. Tapi saat itu kabar buruk lain datang. Proses penggalian Parker sudah mencapai lapisan es abadi yang sangat keras seperti batu. Ini berarti jika hanya mengandalkan 2 orang untuk terus menjalankan stasiun pencucian adalah mustahil. Dia harus mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah. Kalau tidak, satu-satunya pilihan adalah menutup sementara stasiun. Waktu cepat berlalu, sampai hari kerja terakhir minggu ini. Rick yang pulang kampung sudah kembali ke tambang. Dan saat masuk ke tahap penimbangan emas terakhir. Jumlah emas minggu ini adalah 148 ounce. Total hasil tahun ini mencapai 786 ounce. Sekitar 24 kg dengan nilai lebih dari $940.000. Tapi sekarang mereka menghadapi pilihan sulit. Maju atau mundur? Apakah mengirim tenaga dari tim kedua untuk fokus memecahkan lapisan es? Atau kedua tim tetap pada kondisi sekarang? Tapi itu berarti tim satu harus menghentikan semua aktivitas. Musim penambangan. Seberapa penting keberuntungan bagi para penambang emas? Setelah mendapatkan 148 ounce emas minggu lalu, total emas tahun ini sudah mencapai 786 ounce. Sekitar 24 kg dengan nilai lebih dari $940.000. Sejak berusaha memperbaiki sifatnya yang mudah marah, musim penambangan Parker tahun ini bisa dibilang sangat lancar. Kerja beberapa minggu saja, sudah bisa menghasilkan satu panen emas besar. Tapi semua itu bersama dengan munculnya lapisan es abadi di area baru, akhirnya harus dihentikan. Dia terpaksa mengerahkan seluruh tim kedua untuk fokus menghancurkan lapisan es tersebut. Tapi ini justru membuat mandor. Rick sedikit merasa tidak senang melihat musim penambangan sudah berjalan lebih dari sepertiga. Tim kedua yang dijanjikan Parker kepadanya sampai sekarang belum menunjukkan hasil berarti. Tapi dia juga paham bahwa menjaga mesin New Mowang tetap bekerja maksimal adalah kunci untuk mencapai target 4.000 ounce tahun ini. Pembentukan tim kedua akhirnya harus ditunda sementara. Tapi saat ini, Chris tiba-tiba menemukan mesin mengeluarkan suara tidak normal. Ketika Mitch berlari memeriksa, dia menemukan bak umpan pada skrin bergetar hampir robek. Mereka terpaksa mematikan mesin untuk perbaikan darurat. Tapi baru saja selesai diperbaiki dan berjalan sebentar. Rick saat inspeksi rutin kembali menemukan masalah baru. Mitch harus buru-buru datang menangani. Ini juga perbaikan terakhir sebelum dia pergi. Mesin Lucifer New Mowang dengan kapasitas pencucian 250 ton per jam, berhasil menyelesaikan penyaringan 100.000 ton tanah dan batu tahun ini. Dan ini juga seluruh material yang sudah dikumpulkan dari area sebelumnya. Selanjutnya, mereka harus pindah ke tambang baru, tapi sebelum itu masih menimbang seluruh emas hasil panen minggu ini. Hasil akhir minggu ini adalah 192 ounce. Sekitar 6 kg, dengan nilai lebih dari $230.000. Hampir menjadi hasil clean up sluice terbesar sejak awal tahun. Setelah itu Mitch akan pulang untuk menikah. Dan sekalian pergi bulan madu, selama masa ketidakhadiran teknisi ini di area tambang baru Parker. Pada dasarnya sudah selesai digali. Mereka terpaksa bertahan tanpa mekanik saat memindahkan unit pencuci sluice ke lokasi baru meskipun rangkaian mesin sekarang sudah disederhanakan, hanya tersisa 2 bagian utama. Tetapi, menggunakan ekskavator untuk menarik mesin seberat itu tidak pernah menjadi pekerjaan yang mudah. Di tengah jalan muncul perbedaan pendapat, membuat Tyson dan Rick hampir terlibat pertengkaran, meskipun pada akhirnya dalam waktu 9 jam,
Mereka tetap menyelesaikan seluruh proses dengan lancar. Pemindahan selesai, tetapi karena tanah tempat mesin terlalu tidak stabil telah hampir membuat seluruh sistem berada dalam situasi sangat berbahaya. Ditambah hujan deras yang terus-menerus mendorong Parker ke ambang ledakan emosi. Tetapi dia mencoba berpikir untuk menahan sifat temperamennya. Dia kembali menahan amarahnya, memaksakan senyum. Akhirnya dia tetap bahu-membahu bersama tim menyelesaikan masalah-masalah rumit. Parker berusaha mencari perubahan dan Rick sepertinya juga mulai mengalami perubahan ketika pekerjaan tim satu akhirnya mulai berjalan lancar. Tetapi Rick pada akhirnya juga bisa membawa timnya kembali ke area sendiri, melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Saat ini dia sangat perlu segera membuat tim 2 berjalan lancar. Bagaimanapun Parker sudah memberi target 1000 ounce emas. Tetapi jelas ini bukan tugas yang mudah. Saat Parker menemukan rangkaian mesin mengalami masalah, dia marah dan mendatangi Rick untuk menuntut penjelasan. Mengapa tidak menugaskan orang untuk berjaga dan mengawasi peralatan yang menyebabkan mesin rusak tanpa terdeteksi sejak awal. Di mata Parker, dibanding perannya sebagai kapten tim 2, tugas Rick yang lebih penting adalah sebagai mandor. Memprioritaskan memastikan mesin sluice tetap stabil. Rick juga merasa sangat tertekan oleh tuduhan ini. Jelas saat ini Mitch sudah pulang ke kampung untuk bulan madu. Pekerjaan perbaikan dasar hanya bisa dia lakukan sendiri. Setelah memeriksa sistem, dia dengan cepat menemukan sumber masalah pada baut pengikat yang EUS membuat saringan menjadi seperti papan yang longgar. Batu besar lolos melalui celah dan jatuh langsung ke aliran air, menyebabkan banyak emas yang sudah terkumpul tersapu hilang. Meskipun ini masalah yang sebenarnya sangat sederhana, tetapi Rick merasa terbebani oleh 3 peran sekaligus sebagai mekanik, kapten tim dan mandor, membuatnya harus mengoordinasikan terlalu banyak hal sekaligus. Saat ini pikirannya hanya tertuju pada bagaimana agar tim 2 miliknya segera bisa beroperasi menambang emas dengan normal. Dan hubungan antara Parker dan Rick dari kejadian ini mulai sedikit retak. Melihat minggu kerja yang melelahkan ini mulai berakhir. Hari ini juga ulang tahun Parker yang ke-22 September RT setiap tahun. Semua anggota bersama kakek John selalu mengadakan untuknya. Tetapi tahun ini semuanya berbeda. Ketika anggota dalam tim sudah menyiapkan pesta yang meriah, bahkan pacarnya pun tidak bisa dihubungi. Saat ini Parker sedang mengurung diri di kamar sendirian menimbang hasil emas minggu ini, tetapi dibagi hanya 97 ounce emas senilai $115.000. Hampir menjadi hasil sluice terburuk tahun ini. Total produksi hingga saat ini baru mencapai 1075 ounce, sekitar 33 kg. Penambangan emas yang tidak sesuai harapan ditambah konflik dengan saudara Rick, dan untuk pertama kalinya kakek John tidak hadir di hari ulang tahunnya. Berbagai emosi negatif menyiksa pemuda itu saat ini. Dia hanya bisa menanggung semuanya sendirian. Mungkin ini adalah harga dari kedewasaan. Ketika orang lain mendapatkan 50 ounce emas per minggu sudah cukup membuat mereka senang. Di pihak Parker meskipun mempertahankan sekitar 100 ounce setiap minggu, namun suasana tetap penuh suram. Minggu lalu meskipun sudah mendapatkan 97 ounce emas senilai $115.000. Tetapi bos tambang muda, Parker sedih sampai hampir menangis. Ini hampir menjadi hasil sluice terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Musim penambangan emas tahun ini sudah berjalan setengah waktu. Dan total produksi tim baru mencapai 1075 ounce. Sekitar 33 kg. Masih sangat jauh dari target 4000 ounce per tahun. Parker yang biasanya selalu tenang, akhirnya menyadari krisis. Apakah penyebabnya mesin atau tanah biji? Dia langsung turun ke area tambang untuk menyelidiki langsung bagian mana yang bermasalah. Baru terlihat anggota tim Kelly yang bertugas. Penggalian tanah telah melewatkan banyak material biji berharga. Pekerjaan penggalian hanya berhenti di permukaan batu dasar. Siapapun yang mengikuti video survival dengan seksama dari saya pasti tahu, tanah yang berada tepat di atas atau langsung di permukaan batu dasar, disitulah emas paling terkonsentrasi. Ini juga pelajaran penambangan emas yang diberikan pemilik lahan. Tony sejak awal sudah mengajarkan kepada Parker. Diperintahkan untuk terus menggali hingga lapisan batu dasar. Tetapi jenis tanah dan batu seperti ini menjadi masalah rumit bagi mesin pencuci biji. Batu-batu pipih yang bisa menyebabkan kerusakan fatal pada konveyor. Saat ini, Tyson menemukan masalah pada mulut masuk hopper. Untuk mencegah batu besar masuk dan merusak peralatan, jaring penyaring di pintu masuk melakukan penyaringan pertama tanah dan batu.
dan proses ini dikendalikan dari jarak jauh oleh operator. Tetapi sekarang controller tiba-tiba berhenti berfungsi tanpa alasan jelas. Belum menemukan solusi segera, Parker tidak ingin menghentikan pekerjaan. Jadi dia memutuskan sementara melepas jaring penyaring. Ini berarti risiko. Kerusakan peralatan akan meningkat secara eksponensial meskipun Tyson terus memasukkan tanah, sambil buru-buru membersihkan batu besar yang jatuh. Tetapi cara pencucian biji tanpa pelindung seperti ini jelas bukan solusi jangka panjang. Bearing yang rusak akibat batu besar baru awal masalah. Konveyor yang robek juga menjadi hal biasa. Mereka terpaksa memperbaiki sambil menjalankan mesin pencuci biji berjalan tanpa henti. Karena mereka paham setiap menit mesin berhenti. Target 4.000 ounce emas tahun ini semakin jauh dari jangkauan. Beberapa hari kemudian, Mitch kembali ke tim dan membawa controller baru. Saat ini, rangkaian mesin baru kembali beroperasi normal. Tetapi waktu tepat sampai hari terakhir minggu itu. Parker penuh harapan, mulai menimbang emas yang dikumpulkan minggu itu. Tetapi dengan pahit, yang terlihat hanya 103 ounce emas yang sedikit. Senilai sekitar $120.000. Total panen sejak awal tahun naik jadi 1.178 ons. Sekitar 36,6 kg jika dihitung. Pasti mereka tidak bisa mencapai target 4.000 ons tahun ini. Satu-satunya harapan mereka ada di tim 2. Awal musim harus fokus menjaga mesin Parker berjalan stabil. Tim 2 yang dipimpin Rick belum bisa tampil 100. Musim 150 hari sudah lewat lebih dari setengah. Bahkan belum selesai mengupas lapisan tanah penutup di area. Tapi sekarang ketika mesin Raja Kerbau di sana sudah stabil, Rick akhirnya bisa lepas bebas. Pekerjaan penggalian terus menggali lebih dalam. Sudah mencapai lapisan kerikil yang layak dicuci. Untuk memastikan, Rick memutuskan mengecek kadar emas di tanah. Butiran emas berkilau di nampan dulang. Tanah di bawah kaki mereka sudah layak masuk mesin. Stasiun pencucian biji MT mulai menghidupkan kembali rangkaian mesin Hanenegram-Har. Sempat disimpan karena kecepatan pencucian tidak memenuhi standar. Sekarang hanya perlu dibersihkan. Perawatan ringan saja. Siapa sangka, Parker saat terburu-buru melepas kepala truk, lupa melepas selang udara bertekanan yang terhubung. Akibatnya seluruh sistem selang tercabut putus. Terpaksa menahan kesal, dengan sabar melakukan perbaikan darurat. Rangkaian Hanenegram harus segera dibawa ke lokasi tambang Rick. Selesai perakitan dan penyetelan akhir, baru bisa mulai mengolah emas. Namun, hari kerja akhir pekan, semua menunggu hasil pembersihan emas terakhir tim 1. Akhirnya harus menelan kekecewaan. Di nampan dulang hanya tersisa 107 ons emas. Dengan tim lain, ini mungkin bukan penghasilan buruk. Tapi bagi Parker ini benar-benar bencana. Target tahun ini 4.000 ons. Sementara total baru 1.285 ons. Kecuali di sisa waktu yang ada, kedua tim setiap minggu harus menjaga produksi di atas 250 ons. Kalau tidak, target hanya angan-angan. Dulu saat bisa 100 ons per minggu, Parker sangat kesal. Saat sudah 200 ons per minggu, dia masih tidak bisa tersenyum, meskipun jumlah emas ini bisa menghasilkan ratusan ribu dolar per minggu. Usia 22 dia dan usia 22 kita benar-benar sangat berbeda. Musim 150 hari sudah lewat 23. Total emas Parker bahkan belum mencapai sepertiga target. Tim 1 dia dan Tyson masih harus bekerja keras. Menjaga mesin Raja Kerbau tetap stabil. Kecepatan pencucian 250 per jam. Terus mengeluarkan setiap butir emas dari tanah. Selama material yang lewat mengandung emas, hasilnya pasti sangat mengesankan. Tapi melihat hasil buruk beberapa minggu terakhir, kadar emas di area baru tampaknya tidak terlalu bagus. Parker sangat membutuhkan tim 2 untuk menyelamatkan musim ini. Rick sudah menumpuk banyak material tanah. Mesin feeder, corong yang masih kurang. Rangkaian Hanenegram-Har sudah terpasang dengan rapi. Masalah terakhir adalah air. Setelah selesai setup, mulai uji coba, pipa air bocor di mana-mana. Mereka harus berhenti untuk memperbaiki. Ironisnya, sebagian pipa tertanam dalam tanah. Saat ekskavator mencoba menggali, malah memutus satu bagian pipa besar. Masalah suplai air ini seharusnya sudah mulai beberapa jam lebih awal. Kini tertunda lagi. Untungnya, pelangi keberuntungan muncul. Perjalanan mengolah emas akhirnya mulai sesuai jadwal. Ini tahun pertama dia menjadi pemimpin tim.
juga tahun yang sangat penting. Dia berharap bisa menambah pengalaman lapangan, sekaligus membuktikan kemampuannya memang layak. Bos tambang, emas yang terkumpul semakin banyak. Kameraman yang mengikuti dari awal, mulai ingin mencoba keberuntungan, terus mendesak. Parker akhirnya mengangguk setuju. Jika bisa melewati pipa akan dicoba, untuk mengambil beberapa bongkah emas. Awalnya hanya dianggap bercanda, ternyata benar-benar nekat. Akhirnya berhasil mendapatkan beberapa bongkah emas. Dibawa pulang untuk dibuat cincin bagi istrinya. Hasil belakangan ini memang agak rendah. Parker tahun ini sudah tidak seperti dulu. Pertengahan dan akhir musim sering meledak emosi. Pekerjaan mendulang emas masih berjalan cukup tenang. Pada saat ini, konveyor super yang dipesan Parker baru tiba. Sistem ini untuk mengangkat lapisan tanah atas. Bisa menghemat 3 truk dan 3 operator. Bagi orang yang selalu menghitung biaya seperti Parker. Dan tim 5 yang kekurangan orang. Ini jelas penyelamat yang sangat tepat. Waktu berlalu sangat cepat. Hari kerja terakhir. Rick juga berhasil menyelesaikan pembersihan area sepanjang minggu. Saat masuk ke penimbangan emas yang menegangkan, tim 1 Parker hanya mendapat 78 ons. Minggu ini bahkan lebih buruk dari minggu lalu. Lihat tim 2. Mereka mendapat 94 ons. Bahkan mengalahkan tim bos. Total Parker untuk kedua tim 172 ons. Sekitar $200.000. Tapi itu masih jauh dari ambisinya. Beberapa minggu berturut-turut hasil di bawah target. Semakin menjauh dari target 4.000 ons. Tahun ini, excavator Raja Kerbau 250 meter kubik per jam. Mesin Hanenegram Har 130 meter kubik per jam. Butuh keajaiban. Sebelum musim berakhir, ekskavator terjebak lumpur, rawa. Parker hampir meledak amarah. Tetapi sebelum mulai mengumpat, mereka harus menarik mesin ekskavator itu naik secepat mungkin, jika tidak, air akan masuk. Kerusakan mesin akan jauh lebih parah. Untungnya, operasi penyelamatan akhirnya berhasil menarik mesin itu keluar. Api kecil yang mulai muncul milik Parker juga berhasil dipadamkan sementara. Tapi tepat saat itu masalah datang bertubi-tubi. Pompa air untuk stasiun Red Gold tiba-tiba mengalami kerusakan sistem. Lini mesin pencuci biji terpaksa berhenti total tanpa pilihan. Rick akhirnya harus pergi ke tetangga untuk menyewa pompa air sementara. Berkat itu jalur produksi bisa dipulihkan. Kembali berjalan normal. Sekejap sudah sampai ke momen penimbangan emas yang paling menegangkan minggu ini. Tim 2 milik Rick minggu ini dapat hasil besar 106 ons. Sedikit lebih baik dari minggu lalu. Sementara tim Parker minggu ini mengumpulkan 117 ons. Meski ada peningkatan tapi masih belum cukup untuk memenuhi target. Total produksi sejak awal tahun sudah mencapai 1.680 ons. Sekitar 52 kg. Total nilai sudah melewati $2,00. Tapi jumlah itu masih belum sampai setengah target tahunan. Untuk mencapai angka 4.000 ons. Emas raksasa, mereka masih punya jalan panjang yang penuh tantangan di depan. 1 minggu hasil 223 ons. Setara sekitar 7 kg lebih atau $265.000 emas. Jadi sebenarnya ini banyak atau sedikit? Bagi Parker yang berusia 22 tahun, angka ini terasa sangat kecil dengan total 1.680 ons saat ini. Tim pendulang emas semakin tertinggal dari target 4.000 ons. Stasiun Red Gold milik tim 2 pada dasarnya sudah memastikan setiap minggu menghasilkan lebih dari 100 os sudah bekerja maksimal. Sementara di stasiun Hanenegram Uma, uang yang diharapkan sebesar apapun, setiap minggu hanya mentok di sekitar 100 ons. Benar-benar mengecewakan. Tanah yang miskin emas membuat mereka hanya punya satu cara. Menggali dan mencuci lebih banyak material untuk mengejar jumlah. Menggantikan kualitas dengan kuantitas. Parker hampir seperti dipaksa bekerja ekstrem membuat mesin berjalan di batas maksimal. Dia bahkan merekrut teknisi tambahan Andy untuk meringankan beban melt. Tapi orang ini ternyata belum pernah punya pengalaman di tambang sama sekali. Bahkan peralatan bengkel pun tidak dibawa. Hari pertama kerja dia hanya mondar-mandir meminjam alat dari Milt. Selain itu dia juga tidak paham sama sekali soal mesin. Milt harus terus berhenti bekerja untuk mengarahkan. Andy di sini lebih seperti magang daripada pekerja. Bukan hanya tidak meringankan, tekanan Milt sedikit pun, malah menambah banyak masalah. Saat Hanenegram Umawang dipaksa bekerja super cepat, berbagai masalah mulai bermunculan di Parker. Dia segera menemukan tanah dan pasir menumpuk di dasar talang pencuci. Dan ketika tumpukan ini semakin besar, itu akan meluap kembali ke dalam talang. Membuat alat pencuci kehilangan kemampuan menangkap emas.
Parker akhirnya menyuruh Andy, yang sedang tidak ada pekerjaan, untuk mengoperasikan mesin dozer membersihkan tumpukan limbah itu. Tapi begitu naik ke alat, dia langsung tegang sampai wajahnya pucat membayangkan. Dia mengeruk tanah di dekat mesin senilai $600.000. Takut salah gerak merusak nanogram Uma, Andy akhirnya meninggalkan excavator. Dia malah pakai sekop dan menggali manual satu persatu. Tapi setelah beberapa saat dia sadar, kecepatan manual ini tidak mungkin mengimbangi laju pembuangan mesin. Akhirnya menyerah. Dia pun pergi meminta bantuan Tyson. Tapi Tyson sedang sibuk mengisi material untuk mesin. Harus menjaga produksi tetap berjalan. Tidak ada tangan yang bisa membantu. Akhirnya Rick lagi, yang turun tangan membawa excavator untuk membersihkan area kacau. Bisa dibilang kehadiran Andy tidak membantu meringankan beban sama sekali. Malah membuat semua orang semakin pusing. Dan akhirnya dia langsung dipecat oleh Parker. Hanya saja, cara Parker memecat belakangan ini jauh lebih lembut. Pada akhirnya, bekerja di alam liar dengan intensitas ekstrem seperti ini sama sekali tidak cocok untuk pemula yang tidak paham dunia tambang seperti Andy. Pekerjaan minggu ini akhirnya selesai. Tim pendulang emas kembali berjalan ke proses penimbangan. Momen penentuan, tim 2 milik Rick tetap menjaga performa stabil. Minggu ini menutup dengan 113 ons. Sedikit lebih tinggi dari minggu lalu. Tapi tim Parker hanya berhasil mengumpulkan 88 ons. Sangat kecil. Ini sudah mulai menyentuh batas kesabaran Parker. Dia tahu betul, jika tidak segera menemukan cara untuk mengubah keadaan, maka target 4.000 ons tahun ini akan menjadi sebuah kegagalan. Musim penambangan 150 hari sudah berjalan 3/4. Parker semakin kehilangan harapan. Pada area ekspansi yang sedang mereka tambang, kandungan emas di tanah terlalu rendah. Memaksa dia mengambil keputusan sulit. Dia harus membuka lokasi tambang baru dalam waktu yang sangat singkat. Waktu yang tersisa. Tapi sebelum itu memindahkan instalasi mesin pencuci biji juga bukan hal kecil. Di lokasi baru, mereka harus terlebih dahulu membuat fondasi dari tanah lapisan atas, untuk menopang alat setinggi hampir 20 meter. Tapi karena pekerjaan tim 2 tidak bisa berhenti, hanya satu orang yang bisa Parker kerahkan yaitu operator setengah matang, Kelly, tapi dengan kemampuan seadanya. Dia tidak hanya buruk mengoperasikan dozer, tapi juga bisa membalikkan truk kapan saja, tanpa pilihan Parker. Tahu saatnya memanggil bantuan terkuatnya. Pekerja yang dipilih, ayahnya Roger kembali muncul. Tapi hanya setelah pelukan singkat penuh simbol. Roger langsung dimasukkan Parker ke kabin excavator. Sistem konveyor super yang sudah dipesan Parker sebelumnya, juga mulai berperan besar di saat ini. Tapi tak lama kemudian mereka mencium bau hangus. Ayah dan anak itu harus berhenti untuk memperbaiki mesin untungnya. Roger juga operator serba bisa. Hanya beberapa langkah dasar sudah cukup untuk membuat mesin kembali berjalan normal. Dan dengan bantuan kuat dari dia, mereka hanya butuh 2 hari untuk menyelesaikan fondasi alat. Waktu pun sudah sampai hari kerja terakhir minggu itu. Di sisi Rick, satu-satunya tempat yang masih berjalan normal dalam pencucian biji, menghasilkan 136 ons. Ini adalah hasil terbaik tim 2 sejauh ini. Total produksi Parker tahun ini juga mencapai 2017 ons. Sekitar 63 kg dengan nilai hampir $2,5 juta. Apakah di detik terakhir mereka bisa menciptakan keajaiban untuk mencapai target 4.000 ons atau tidak semuanya, tergantung pada performa berikutnya dari tim 1 yang dipimpin Parker. Jika menghasilkan 100 ons emas senilai $120.000 setiap minggu, itu hanya bisa diringkas dengan 2 kata mengecewakan. Lalu produksi emas seperti ini dalam 1 minggu disebut apa? 360,38. Karena pendapatan tahun ini masih belum sesuai harapan Parker, memutuskan untuk menyerah dari lokasi tambang sebelumnya yang dia nekat ambil risiko besar untuk membuka kembali area tambang baru dalam waktu yang sangat singkat. Semua anggota tim bergerak secepat mungkin untuk berpindah. Rangkaian mesin nanogram UMAV nanogram dibawa ke lokasi baru berikutnya hanya perlu merakit semua bagian ke posisi yang tepat. Sudah bisa menyalakan mesin kembali tapi tepat saat itu, untuk segera menangani pipa hisap air yang tenggelam di bawah air. Anggota tim Brandon malah langsung mengendarai excavator VNV terjun ke kolam. Pria ini tadi baru saja menepuk dada, memastikan semuanya aman, tapi detik berikutnya, rantai sudah putus oleh kekuatan misterius yang sulit dijelaskan. Excavator pun ikut terjebak di kolam lihat. Parker seperti sedang tertawa. Tapi iblis di dalam dirinya sudah memperlihatkan taring dan cakar.
Melihat mesin excavator hampir ditelan air, Matt dengan kemampuan yang sudah sangat mahir berhasil mengeluarkan excavator itu dari kolam hanya dengan satu sisi rantai. Entah harus menangis atau tertawa, Parker hanya melontarkan beberapa candaan untuk menutupi rasa pahit di dalam hati. Meskipun begitu, ini tetap merupakan kemajuan terbesar baginya. Selanjutnya, untuk menutupi waktu yang hilang, dia memutuskan memakai metode yang lebih berisiko lagi. Menyambungkan langsung sistem konveyor super ke unit pencuci. Meskipun mesin ini punya kapasitas transportasi sangat besar hingga 500 meter kubik per jam. Tujuan awalnya hanya untuk mengangkut tanah dan batu sisa. Tapi kali ini, demi meningkatkan produksi dan menghemat waktu, Parker tidak terlalu memikirkannya lagi. Rangkaian mesin Nanogram UMAV Nanogram kembali beroperasi normal. Apakah Rick bisa mencapai target 4.000 ons tahun ini atau tidak? Tergantung seberapa kaya kandungan emas di tanah lokasi baru. Waktu berlalu cepat hingga hari kerja terakhir dalam minggu itu. Tim 2 milik Rick minggu ini mendapatkan 129 ons emas. Sementara tim 1 milik Parker akhirnya berhasil melonjak ke angka 273 ons. Ini bisa dibilang hasil pencucian biji terbaik sejak awal tahun. Total hasil kedua tim minggu ini adalah 402 ons. Sekitar 12,5 kg dengan nilai lebih dari $480.000. Meskipun sisa waktu musim penambangan tahun ini sudah tidak banyak lagi. Tapi sekarang tim ini sedang memegang sumber tanah yang sangat kaya. Emas bersama rangkaian mesin Nanogram UMAV Nanogram dengan kecepatan pencucian 250 meter kubik per jam. Dan satu mesin lain bernama Nanogram HAR dengan kecepatan 130 meter kubik per jam. Tim 1 milik Parker masih punya cukup waktu untuk mengejar target 3.000 ons. Tahun ini, masalah satu-satunya adalah target 1.000 ons dari tim 2. Sampai sekarang baru mencapai 578 ons di bawah Big Rick. Berharap mereka bisa menghasilkan lebih banyak emas setiap minggu. Rick secara lisan menyetujuinya. Tapi di belakang justru mulai saling berselisih. Sejak awal musim, kedua orang ini sering berada dalam situasi seperti ini. Menjadi bos seperti Parker hanya memberitahu Rick apa yang harus dicapai. Sementara Rick meskipun di depan tidak berani menolak, tapi keluhannya di belakang semakin sering dari sebelumnya. Karena kecepatan, pencucian mesin Nanogram HAR sudah dipaksa sampai batas maksimal. Tim, meskipun lebih banyak orang, akhirnya terpaksa membatalkan hari libur akhir pekan. Rick juga masuk ke masa penambangan emas yang melelahkan tanpa semangat. Sampai Matt muncul dan menemukan bahwa conveyor sudah robek panjang entah sejak kapan. Terlihat perbaikan saat ini sangat sulit. Dia terpaksa meminta Parker membeli yang baru. Tapi ditolak dengan dingin di tempat. Hubungan keduanya kembali membeku. Untungnya saat ini Matt menemukan di gudang sebuah conveyor cadangan lain. Hanya saja ini sedikit lebih lebar dari aslinya. Dan juga sedikit lebih pendek. Mereka terpaksa memotong dan menyesuaikannya di lokasi. Lalu menggunakan teknik yang lebih rumit untuk memasangnya ke peralatan. Setelah tertunda 7 jam yang sangat berharga, mesin pencuci biji Nanogram HAR akhirnya kembali beroperasi normal. Musim dingin semakin dekat. Teman-teman tim penambang akhirnya menyelesaikan pekerjaan penambangan emas minggu ini. Dan saat masuk ke bagian paling menarik yaitu penimbangan emas. Tim 2 milik Rick minggu ini mendapatkan 125 ons emas. Angka yang tidak terlalu buruk tapi juga tidak istimewa. Mereka masih kurang 298 ons lagi untuk mencapai target 1.000 ons. Sebaliknya lihat tim 1 milik Parker. Minggu ini mereka berhasil mengangkat 326 ons emas. Total hasil tahun ini dari kedua tim sudah mencapai 2.870 ons. Sekitar 89 kg. Masih ada jarak yang cukup jauh menuju target besar 4.000 ons. Tapi musim dingin ekstrem di Grande tidak memberi mereka banyak waktu lagi. Perhatikan ini teman-teman. 2 baki emas besar di dalam bak seperti palung ini dan beberapa baki penuh sedang dituangkan bersama bongkahan emas besar lainnya. Ini hanya hasil dari lebih dari 5 bulan kerja seorang pemuda 22 tahun. Parker total nilainya sudah lebih dari 30 juta yuan teman-teman. Ketika musim tambang tahun ini hanya tersisa 2 minggu singkat. Tapi Parker masih kurang 1.130 ons emas untuk bisa mencapai target 4.000 ons tahun ini. Dan angka ini hampir setara dengan total hasil emas setahun tim Hoffman. Apakah bisa mencapai target akhirnya atau tidak? Sekarang hanya bisa berharap pada keajaiban meskipun kedua tim bersama 2 sistem pencucian bekerja habis-habisan untuk mengubah keadaan. Tapi masalah selalu datang di momen paling sensitif. Area penimbunan tanah tim 1 terendam air. Hanya dalam 1 malam. Penyebabnya adalah
Tanggul antara kolam pengendapan dan area tanah tidak dipadatkan dengan baik, sehingga air dari kolam merembes melalui celah tanah dan meluap ke rig. Terpaksa kembali ditugaskan untuk menangani masalah tak terduga ini. Dan satu-satunya yang bisa dilakukan sekarang adalah mengurangi air di kolam pengendapan. Untungnya, tim 1 segera memulihkan pekerjaan penambangan. Sementara para anggota tim saat ini sudah tidak terlalu peduli lagi dengan target tahun ini. Mereka hanya fokus bekerja, memastikan mesin tidak berhenti. Sisanya dibiarkan saja pada takdir. Dan ketika waktu penimbangan emas minggu ini tiba, tim 2 milik Rick mendapatkan 109 ons. Tapi mereka masih membutuhkan tambahan 189 ons untuk mencapai target 1000 ons. Sementara itu, tim utama Parker justru meledak dengan hasil yang sangat mengejutkan. Hasil minggu ini menembus 396 ons, setara sekitar 12 kg emas. Ini berarti hanya dalam satu minggu, dia telah menambang emas senilai USD 475.000. Pencapaian ini mendorong total emas hasil kedua tim naik menjadi 3.375 haus, melampaui total produksi tahun lalu. Selanjutnya ini baru benar-benar perjalanan menembus batas sebenarnya. Waktu musim penambangan tahun ini hanya tersisa lebih dari 1 minggu. Dingin menusuk tulang mulai membekukan segalanya di Grande. Agar sistem pencucian biji bisa beroperasi kembali, Parker tidak punya pilihan lain. Terpaksa menggunakan api untuk mencairkan es di pipa. Untungnya pipa suplai air utama belum membeku. Kedua sistem pencucian biji kembali beroperasi dengan gemuruh. Namun segera setelah itu, tim Rick kembali menghadapi masalah lapisan tanah beku. Dia harus mengoperasikan ekskavator memecah bongkahan tanah dan batu yang keras seperti beton ini. Tim pertama tidak pusing dengan hal itu. Namun mesin ekskavator mereka justru mogok di saat kritis ini. Mitch segera berlari ke sana. Baru saja melepas selang hidrolik, Ra langsung menemukan tumpukan serpihan logam berderak. Ini berarti roda gigi di dalam mengalami kerusakan parah. Dia terpaksa membongkar seluruhnya untuk memeriksa. Dan kemudian menemukan roda gigi matahari telah EUS. Sepenuhnya EUS, ekskavator terpenting sekarang, resmi dinyatakan rusak total. Tapi Parker tidak akan menyerah pada tujuannya. Dia mulai mengesampingkan semua hambatan biaya dan bahan bakar. Langsung mengoperasikan bulldozer mendorong tanah dan batu ke depan hopper. Kemudian menggunakan mesin ekskavator kecil yang tersisa untuk mengangkutnya ke mesin pencuci biji. Seluruh tim penambang emas juga mulai menguras tenaga, bekerja sepanjang malam untuk sprint terakhir, memetik banyak pelajaran pahit. Dia juga terus memotivasi dan menyemangati tim. Bagaimanapun juga, bertahan sampai sejauh ini. Daya tahan semua orang sudah mencapai batas. Dan batas itu juga dialami oleh seluruh mesin. Sistem mawar merah kembali bermasalah. Rusak di saat paling penting, sebuah bongkahan tanah beku besar telah menyumbat pintu masuk material. Melihat tim maintenance terus menghadapi bahaya, akhirnya, Parker terpaksa menghentikan pencucian emas malam itu. Namun saat mereka baru sempat beristirahat sebentar lalu kembali memperbaiki. Sistem mawar merah membeku sepenuhnya. Hampir semua komponen menjadi bongkahan es yang membeku. Mereka terpaksa menutup musim penambangan emas tahun ini dengan berat hati. Apakah mereka bisa mencapai target 4.000 ons? Sampai sekarang itu masih menjadi misteri. Waktu berlalu cepat menuju momen penimbangan emas terakhir. Pembersihan terakhir tim pertama menghasilkan 496 ons. Dan pengambilan terakhir tim kedua yang dipimpin Sorik, tak disangka juga mencapai 440 ons. Ini berarti total hasil tahun ini dari Parker mencapai 4.311 ons. Setara sekitar 134 kg emas. Dengan total nilai lebih dari 5,1 juta USD. Dihitung dengan kurs saat ini lebih dari CNY 37.000. Dan yang lebih gila, ini hanya hasil. Setelah lebih dari 5 bulan, pemuda 22 tahun Parker, apakah selanjutnya dia akan masih meluncurkan strategi apa untuk terus memecahkan rekor ini? Ketika pencarian emas berubah menjadi pertarungan hidup mati. Pekerjaan penambangan menjadi kekacauan dengan pertengkaran yang memanas di antara anggota tim, ayah dan anak Todd. Sekali lagi berada di persimpangan jalan kehidupan. Haruskah menyerah, menangis dan pulang ke ibu atau menggertakkan gigi dan terus maju membawa kantong emas penuh? Bagi semua penambang emas, ini selalu menjadi taruhan besar. Ketika musim penambangan emas tahun-tahun baru dimulai, tim Hoffman meninggalkan wilayah Grande yang kaya dan bergerak menuju area 2B di negara bagian Oregon dengan hasil 3.032 ons sekitar 94 kg tahun lalu.
membawa emas dengan total nilai lebih dari 3,3 juta USD. Ini membuat ayah dan anak Todd berada di puncak kehidupan. Tapi dia percaya ini baru sebuah bukit kecil dalam perjalanan karier menambang emasnya, dan mimpi besar untuk mencetak rekor baru sangat mungkin akan menjadi kenyataan tahun ini. Namun ketika Todd memutuskan tahun ini akan mengejar target hingga angka ekstrem 5.000 ons emas, semua anggota tim langsung terkejut. Meskipun tahun lalu mereka sudah melakukan survei di area ini dan benar-benar menemukan bongkahan emas di bawah tanah. Meskipun tempat ini sangat kering, sama sekali tidak ideal untuk mendulang emas, tetapi pemilik tambang sudah membangun sistem saluran air untuk mereka. Meskipun di depan mereka ada mesin pencuci emas berkapasitas besar, tapi itu target 5.000 ons, setara 156 kg emas, bukan 156 kg lumpur. Seperti trik perhitungan gila dari dua ayah dan anak Todd, anggota tim kembali bersemangat, langsung bekerja keras. Namun, ketika semuanya sudah siap dan mereka hendak menyalakan mesin, sebuah kunci pada generator malah menyulitkan mereka. Dua bersaudara Tom datang dan dengan tegas menyatakan sikap. Demi memastikan tim bekerja dengan benar dan menghasilkan uang untuk mereka, keduanya juga ikut turun tangan dalam pekerjaan penambangan. Tidak ada pilihan lain. Todd terpaksa menyetujuinya. Musim penambangan emas yang sangat menegangkan tahun ini resmi dimulai. Kehadiran dua saudara yang memahami geologi wilayah ini benar-benar membantu tim lebih mudah menangkap arah urat mineral, sekaligus lebih mudah mengendalikan mesin pencuci emas yang tidak biasa ini. Satu-satunya masalah adalah lapisan tanah di sini sepenuhnya berbeda dengan lokasi tambang yang pernah mereka kerjakan sebelumnya. Ini berarti semua pengalaman lama tidak lagi berguna. Bahkan perbedaan pada stasiun pencucian emas paling sederhana pun sangat jelas, karena tanah di sini mengandung banyak lempung yang sangat lengket. Tanah dan batu saat masuk mesin pertama akan dihancurkan menjadi lumpur cair. Bongkahan emas besar langsung mengendap di kotak keluaran tahap pertama. Material tersisa setelah melewati meja getar akan diproses lagi untuk memisahkan emas dan lumpur tahap kedua, dan konsentrat terbaik akhirnya jatuh ke kotak keluaran tahap kedua. Prosesnya cukup rumit, sering menimbulkan banyak masalah. Namun, kabar baiknya di minggu pertama kedatangan mereka, tim Hoffman langsung bekerja keras mencuci emas hingga mesin beroperasi penuh sepanjang hari dan memproses 2.000 meter material tanah dan batu. Mereka memutuskan berhenti sementara untuk mengevaluasi situasi berdasarkan hasil survei sebelumnya. Kali ini setidaknya mereka harus mendapatkan sekitar 35 ons emas, tetapi saat hasil akhir-akhirnya terungkap di depan mata mereka, Nemtren hanya angka 3,55 ons. Artinya cuma 1/10 dari perkiraan awal. Seketika angin dingin menusuk kepala terasa lewat begitu saja. Ini jelas bukan awal yang mulus sama sekali. Mereka meyakinkan diri ini hanya kecelakaan. Todd langsung menyuruh semua orang terus bekerja. Lanjutkan kerja kalian. Setelah 2 hari penuh menggali dan mencuci emas, mereka mematikan mesin untuk mengecek hasil di kotak pembuangan. Hampir tidak ada tanda-tanda emas di dalamnya. Insting buruk langsung muncul di kepala Tom. Tom langsung menghampiri dua orang tua itu untuk meminta penjelasan, tapi jawaban mereka justru, ini hal yang normal. Pergerakan gletser jutaan tahun lalu sudah membawa emas ke dasar sungai di hilir, tapi sebarannya tidak mungkin merata. Mungkin tanah yang mereka garap hanya titik dengan kadar emas yang sangat sedikit. Untuk meredakan keraguan Tom dan Todd, mereka lagi-lagi memamerkan bongkahan emas besar yang mereka temukan. Tapi sejak peringatan sebelumnya dari DOS, setiap kali Tom melihat bongkahan emas besar seperti itu, langsung teringat angka pahit 3,55 ons. Di Guyana, dengan saran Jerry dan Tom, mereka akhirnya hanya bisa menggertakkan gigi dan terus bekerja. Firasat buruk mulai menghantui semua anggota. Sampai pekerjaan minggu kedua penambangan emas selesai, mereka kembali menghentikan mesin untuk pengecekan hasil. Dan saat pengumuman paling menegangkan, hasil emas minggu ini akhirnya hanya mencapai 35 ons. Jumlah kecil ini bukan hanya menjauhkan target 5.000 ons, tapi bahkan tidak cukup untuk menutup biaya operasional harian. Tim penambang mulai berkeringat dingin dan sadar ini bukan awal yang baik. Ada sesuatu yang jelas salah dalam prosesnya. Tapi bagaimanapun juga, semua anggota tim masih ingin percaya ini hanya sementara. Dan di bawah tanah masih ada banyak emas menunggu mereka. Apakah area 2B benar-benar punya emas atau tidak? Itu mungkin pertanyaan yang
terus berteriak di kepala semua anggota tim Hoffman. Hasil panen emas yang sangat buruk membuat mental mereka jatuh ke titik terendah. Kata bencana Guyana terus terngiang di kepala mereka, tapi mereka tetap bertahan dan masuk ke minggu kerja berikutnya. Semua orang berdoa untuk sebuah keajaiban. Orang tua itu mulai merasa ada yang tidak beres dan terus mengawasi ketat situasi emas. Bagaimana situasi emas? Namun setelah 3 hari kerja keras lagi, emas di timbangan masih hanya 2,35 ons. Total nilainya bahkan tidak sampai $15.000. Uang ini bahkan tidak cukup untuk biaya bahan bakar mesin tim Hoffman. Sebenarnya harus bagaimana sekarang untuk menemukan tanah dengan kadar emas tinggi lagi? Dodd mulai melakukan survei besar-besaran di berbagai area. Apakah wilayah ini memang sudah habis emasnya? Atau mereka memang salah lokasi sejak awal? Sekarang mereka berubah dari pemburu emas menjadi tim survei. Deb dan Todd juga mulai mengalihkan pandangan dari area 2B. Mereka menemukan area sekitar 15 mil dari sana, yang dulu pernah ditambang oleh para pendahulu. Meskipun pemilik lahan Marvin sangat bersedia menyerahkannya. Tapi Todd sangat khawatir alat berat para pendahulu sudah menghabiskan semua emas di bawah tanah. Sampai dia melihat tumpukan besi bekas yang berserakan di tanah dan akhirnya percaya pada Marvin. Mesin penggali lumpur bergerak perlahan ke depan. Lapisan tanah subur kaya emas di kedalaman 20 kaki hampir sudah terkikis. Tapi karena keterbatasan alat, tidak bisa menembus area yang penuh batu besar. Sangat besar. Jadi emas yang lebih dalam justru lolos dari penggalian. Lahan bernama Northland ini mungkin jadi cadangan yang sempurna. Di sisi lain, tim DOS yang bertugas survei juga menemukan terobosan. Saat mereka membuka satu jalur sayatan, dari warna tanah langsung terlihat ini bekas sungai purba. Ditambah struktur kerikil khas seperti ini, DOS memperkirakan selama puluhan ribu tahun sedimentasi. Pasti ada cukup banyak emas yang terperangkap di sini. Saat mereka mencoba mengolah sedikit material, butiran emas kecil berkilau di nampan dulang membuktikan dia benar. Ini benar-benar lokasi emas yang layak digarap habis-habisan. Sementara itu, Deb juga sudah menyelesaikan survei awal di Northland. Kedua hasil dulang menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan. Todd berada di pilihan sulit, lanjut menggarap area 2B atau pindah ke Northland, tapi dengan prinsip anak kecil yang memilih. Orang dewasa mengambil semuanya. Dia memutuskan bermain besar, menambang 2 lokasi sekaligus, tapi untuk menjalankan 2 medan sekaligus. Dengan suara mesin yang bergemuruh, tim Hoffman masih kekurangan 1 mesin pencuci material. Todd akhirnya membawa beberapa orang kembali ke Klondike. Mesin pencuci raksasa itu sementara dipasang di sini untuk dihidupkan kembali. Pembersihan area tambang baru yang ditemukan DOS juga berjalan paralel. Setelah 5 hari kerja tanpa henti siang malam, saat bak pembuangan dibuka lagi langsung terlihat bongkahan emas besar. Bahkan ada yang mencapai 0,5 ons. Luar biasa dan momen paling menegangkan pun tiba. Tahap penimbangan emas. Hasil minggu itu mencapai 64 ons. Total dari awal tahun menjadi 114 ons. Target 5.000 ons. Seolah mulai muncul sedikit harapan lagi. Operasi penambangan di Northland juga langsung berjalan. Tapi masalahnya area ini sangat kering seperti gurun. Deb harus menggali kolam besar di permukaan tanah untuk menampung air dan membuat sistem sirkulasi agar air bisa terus dipompa untuk mesin pencuci. Bahkan untuk mencegah kebocoran air sedikit pun, dia memanggil semua anggota tim untuk melapisi dasar kolam dengan plastik tebal. Pekerjaan berat itu akhirnya selesai, sekarang tinggal menunggu mesin raksasa bekerja. Sementara itu, mesin pencuci di area 2B terus beroperasi tanpa henti. Meski semua orang mulai emosi dan banyak mengumpat tanpa henti, hasil minggu sebelumnya sudah membuktikan lahan ini masih punya emas. Mereka terpaksa bertahan, menahan emosi untuk terus bekerja. Dan setelah mencuci sekitar 10.000 meter kubik tanah dan batu, mereka mematikan mesin untuk mengecek hasil. Dan hasilnya benar-benar mengejutkan. Hanya 14,55 ons. Setelah berminggu-minggu hasil yang sangat kecil seperti ini, cukup untuk menunjukkan betapa tidak stabilnya emas di area 2B. Jika kondisi buruk ini terus berlanjut, hanya akan membuang waktu dan uang ke sia-sia. Todd mulai menyadari bahwa dia telah melewatkan tambang yang lebih menguntungkan, dan malah terjebak pada keputusan yang salah. Grandik yang menguntungkan. Untuk nekat terjun, Arigen mungkin sudah jadi kesalahan besar sejak awal. Semangatnya runtuh, dia meninggalkan rekan-rekannya begitu saja. Terombang-ambing di tengah lahan kosong. Pulang lesu ke rumah yang tak jauh dari lokasi kerja. Setelah menangis sejadi-jadinya, curhat panjang lebar ke ibu yang baik hati.
Dia kembali menguatkan diri. Melangkah kembali ke 2 tapi Todd tak berani datang melaporkan hasil buruk minggu ini ke tim. Akhirnya melempar tugas pada Doss untuk menyampaikan kabar buruk. Setelah mendengar itu, tim naik pitam dan mendesak Todd. Todd harus segera mengambil keputusan. Saat ini seperti lumpur lembek yang tak jelas arah. Kepalanya kosong, tak tahu harus bagaimana. Akhirnya terpaksa memberi janji kosong ke tim bahwa mereka akan bertahan kerja 1 minggu lagi. Jika akhir minggu tidak bisa mendapatkan 50 ounce emas atau lebih, proyek penambangan di 2 akan langsung dihentikan. Tim Hoffman kembali terpojok di ambang kehancuran. Sejak awal berani menargetkan 5.000 ounce emas setahun, tapi musim tambang 150 hari ini. Sudah 5 minggu berlalu tapi baru dapat 129 ounce. Entah saat itu, kenapa Todd begitu nekat berani besar seperti itu. Tapi pembersihan lokasi kali ini bersifat hidup dan mati. Jika penutupan tidak melewati 50 ounce, semuanya harus angkat kaki. Tim memutuskan menggertakkan gigi dan bertahan habis-habisan untuk terakhir kali. Daripada pulang dengan tangan kosong. Mereka tetap percaya ada emas di bawah tanah itu. Tapi tanah liat lengket seperti permen karet di sini. Membuat frustrasi tim makin memuncak. Logan, yang bertanggung jawab, setiap ambil 10 ember, semuanya kosong lebih dari setengah. Membuat kecepatan penggalian jadi sangat lambat. Kevin yang mengoperasikan mesin tampak sangat kesal. Frustrasi berat. Teringat biaya popok dan susu untuk anak kelima yang akan lahir. Ditambah bayangan pulang tanpa hasil musim tambang ini. Hatinya seperti diperas terus-menerus. Apesnya, mesin pencuci biji saat itu sering macet saat mereka sibuk menggali, sambil membersihkan sisa material dan menjalankan mesin penyaring. 6 hari kerja keras penuh keringat akhirnya selesai. Talang pembuangan baru saja memperlihatkan. Langsung terlihat bongkahan emas besar. Tapi saat ini tim sudah terlalu kehilangan perasaan sampai timbangan berbicara. Mereka tidak berani berhayal lagi. Dan ketika momen penentuan akhir tiba, tumpukan emas tipis di depan jelas bahkan tidak sampai 50. Tak perlu ditimbang, Todd pun putus asa. Dengan berat hati mengumumkan kenyataan pahit ini ke tim. Sekarang mereka hanya bisa berharap pada harapan tipis, yaitu tambang bacelen yang sedang dibangun di sana. Tapi mimpi buruk belum berakhir. Tanah justru memberi kabar buruk. Tim libur tanpa gaji 2 minggu ya, seperti bom waktu yang meledak. Semua tekanan selama ini akhirnya meledak. Tim Hoffman kembali berada di ambang maut. Sesuai kesepakatan sebelumnya, mereka harus meninggalkan pekerjaan penambangan di area 2 Keesokan harinya 2 pemilik lahan Tom datang ke lokasi. Tempat itu sudah kosong, mereka panik mencari tim penambang. Tapi hanya menemukan secarik kertas dari Todd. Mereka sangat marah dan menghadang Todd di jalan. Tapi saat itu Todd sudah tak peduli lagi soal hal kecil itu. Soal kontrak lagi, dia bersikeras, memutuskan berhenti menambang di sini. 2 orang itu hampir saja melemparnya ke jurang. Penutupan tambang 2 membuat Todd sementara tidak berani menyebut target 5.000 ounce. Tahun ini lagi, pekerjaan berikutnya adalah mengerahkan seluruh tenaga ke tambang baru di bacelen saat itu juga. Mesin pencuci emas raja besar juga dipindahkan ke sini. Doss bertanggung jawab merakit mesin. Tim Andi membersihkan lapisan tanah penutup di area material. Saat menyadari warna tanah berubah, dia sadar telah menggali sampai ke dasar sungai purba, tapi setelah mengecek kadar emas di tanah, nampan dulang sama sekali tidak menunjukkan hasil. Hal ini semakin membuktikan pengalaman bertahun-tahun menambang mungkin tidak bisa diterapkan di sini. Tim Andi harus terus menggali lebih dalam, namun Todd juga meminta bantuan penambang lokal. Penambang tua itu yakin ada emas di bawah sana, tapi hanya berada di lapisan batuan dasar yang sangat dalam. Begitu mendengar itu, Todd langsung kembali berhayal soal target 5.000 ounce. Tapi jelas dia belum paham arti sangat dalam. Sebenarnya berarti apa? Pekerjaan penggalian terus berlanjut, namun untuk mengurangi beban kerja, dia hanya membuka 1 lubang kecil terlebih dahulu. Setelah menggali sedalam 25 kaki, dia kembali menemukan lapisan tanah lain. Dan pada pengecekan kadar emas berikutnya, mereka akhirnya melihat butiran emas berkilau memenuhi nampan dulang. Jalur Andi tampaknya benar-benar dapat jackpot besar. Dengan pasokan material yang melimpah, mesin raksasa akhirnya mulai mengaum. Melihat mesin itu kembali bergetar hebat, seluruh tim kembali penuh harapan. Pada akhirnya Doss kembali menempatkan diri dalam situasi sulit. Todd selalu bermimpi bisnis besar. Sekali lagi mendorong tim Hoffman ke ambang hidup dan mati. Tambang baru bacelen sangat diharapkan. Tapi saat mulai bekerja, jenis tanah
Tanah liat lengket di sini kembali menjatuhkan mereka. Mesin raksasa benar-benar tak berdaya menghadapi tanah ini. Satu-satunya saran, DOS menyarankan membeli mesin feeder basah. Tapi itu berarti harus mengeluarkan lebih banyak uang dan menunggu lebih lama. Kembali muncul niat untuk menyerah. Di tengah keluhan dan rasa frustrasi yang terus-menerus, Sisi jago melempar sedikit emas hasil kerja mereka. 1. Bertarung sampai akhir. 2. Bangkrut total tanpa jalan keluar. Todd terpaksa menggertakkan gigi, mengeluarkan lagi uang untuk membeli peralatan yang dibutuhkan. Akhirnya proses pencucian emas mereka bisa dilanjutkan. Tapi setelah mencuci 1.200 meter kubik tanah, di sluice hampir tidak ada emas sama sekali. Terlalu kecewa, DOS pergi menemui pemilik lahan. Muffin lagi-lagi mendengar tim sudah menggali sampai 50 kaki. Muffin hanya berkata tegas, itu masih belum seberapa. Perkiraan kasar, batuan dasar di sana setidaknya 100 meter. Sekitar 30 meter. Sampai saat ini, Todd baru benar-benar paham arti sangat dalam dari penambang tua. Seperti apa? Membersihkan lapisan tanah penutup setebal 100 meter. Belum lagi tingkat kesulitan teknis dan mesin khusus. Biaya bahan bakar saja sudah menghabiskan ratusan ribu dolar. Todd kembali dalam posisi sulit tanpa jalan keluar. Andy. Dia merasa dengan kemampuannya sulit menangani ini. Tapi anggota baru justru maju untuk mengambil alih dan menanggung beban. Karena dia sudah memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman menambang di tambang dalam. Dan menguasai cukup banyak pengalaman untuk jenis pekerjaan ini. Tapi baru sebentar menggali. Lubang tambang tiba-tiba dipenuhi air tanah yang naik dan menggenangi area itu. Di tempat yang sangat kering ini, Todd sama sekali tidak menyangka harus pusing soal pengurasan air. Untungnya mereka masih punya beberapa pompa yang tidak terpakai. Akhirnya masalah air tergenang bisa diselesaikan dengan lancar. Harapan sudah benar-benar habis. Todd langsung mematikan seluruh mesin pencuci emas, mengalihkan semua harapan ke lubang galian. Sekarang saat bucket excavator mencapai kedalaman 60 kaki. Mereka melihat lapisan tanah dengan warna berbeda. Senang karena tidak perlu menggali sedalam perkiraan Marvin. Tapi di sisi lain tetap memerintahkan untuk menyalakan kembali mesin besar itu. Tapi demi memastikan, kali ini mereka hanya berani menjalankan 1000 meter kubik tanah. Namun melihat aliran air keruh, nampan sluice tampaknya tidak menunjukkan adanya emas. Langsung memeriksa kadar emas di tanah. Tetap tidak ada tanda-tanda emas. Tim pengangkut material langsung menghentikan pekerjaan yang sia-sia ini. Tapi tak disangka ditolak mentah-mentah oleh Tute. Todd benar-benar naik pitam. Deep Leo langsung naik ke mesin dozer, menggusur semua tumpukan tanah dan batu yang baru saja diangkut. Todd berlari dan nekat menghalangi dozer dengan tubuhnya. Anggota lain mendengar keributan, berlarian ke sana dan mulai terbagi menjadi dua kubu. Satu kubu mengikuti Todd, menganggap harus tetap mencuci tanah. Kelompok yang dipimpin Deb menilai ini sama sekali tidak perlu. Pekerjaan ini tidak ada gunanya. Situasi sudah tegang seperti tali yang ditarik kencang. Siap saling baku hantam hanya karena beda pendapat. Tapi karena musim penambangan emas, akhirnya mereka memilih untuk terus menggali sampai 100 kaki. Untuk melakukannya, mereka mengganti ke ekskavator dengan lengan yang lebih panjang. Terus menggali hingga kedalaman 80 kaki. Mereka kembali menemukan lapisan batu besar di bawah. Tim kembali memeriksa kadar emas di tanah. Dan akhirnya di panci dulang muncul jejak emas saat dicuci. Akhirnya operasi kembali berjalan normal. Sampai seluruh pekerjaan penambangan minggu ini selesai. Selesai, mereka kembali melihat kotak sluice penuh emas. Saat penimbangan emas terakhir, hasil emas minggu ini mencapai 2,6 ons. Total hasil tahun ini naik menjadi 190 ons. Tersisa 4.810 ons lagi. Untuk mencapai target tahunan, hati yang sempat tergantung, akhirnya bisa sedikit lega. Hasil yang tidak sesuai harapan mulai memicu konflik. Setelah 2,6 ons emas minggu lalu, total tahun ini mencapai 190 ons. Tim Hoffman akhirnya mencapai angka 190 ons. Perjalanan menuju target 5.000 ons masih kurang 4.810 ons. Semangat tempur kembali membara. Mengira akhirnya mulai berubah nasib. Tapi tidak menyangka ini baru awal dari sebuah mimpi buruk. Area di utara yang pernah ditambang oleh pihak lama. Dan memang lebih dari pukul 24.00 ons emas pernah diambil dari sini. Namun, karena keterbatasan teknologi dan peralatan pada masa itu, sejumlah besar tanah yang masih mengandung emas tetap tersisa di dekat lapisan batu dasar. Area tepi juga masih banyak wilayah tanah yang belum tersentuh. Tapi semua ini hanya dugaan tim Hoffman saja.
Pekerjaan galian Andi kembali menemui jalan buntu. Dari warna tanah, terlihat lapisan tanah kaya emas hampir hilang. Mereka terpaksa memperluas arah penggalian ke bawah. Sampai di bawah lapisan tanah buangan. Tapi hal paling putus asa justru benar-benar dimulai dari sini. Setelah berbagai kesulitan, akhirnya sampai ke lapisan batu dasar. Tapi yang terlihat di depan mata, hanya batu-batu yang tertimbun tanah buangan. NP tetap tidak menyerah. Tetap memeriksa kadar emas di tanah. Tapi di panci dulang tidak ada satupun emas. Yang berarti, semua dugaan mereka salah besar. Kapal-kapal lama sudah menguras habis semuanya. Lebih menyedihkan lagi, saat Elogice mengumumkan hasil 2 hari kerja, hanya angka menyedihkan 2,55 ons. Tim tidak tahu lagi harus berkata apa, sepanjang perjalanan ini. Semangat mereka benar-benar terkuras. Hanya bisa berdoa agar keajaiban terjadi besok. Selain itu tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Dos menjadi orang pertama yang memilih pergi membawa tasnya. Dia benar-benar tidak sanggup lagi menghadapi keputusasaan. Tim Hoffman seolah tidak punya masa depan lagi. Tidak melihat harapan dalam waktu lama juga mulai menghancurkan anggota lain. Andi dan mekanik Randy menjadi yang pertama bertengkar. Todd bergegas datang untuk melerai, lalu menenangkan Randy, yang matanya berkaca-kaca. Para operator excavator kini bingung harus mulai dari mana. Tim pengisi material juga tidak tahu harus bagaimana. Tidak tahu apakah tanah yang masuk ada emas atau tidak. Mereka sudah kehabisan tenaga untuk memikirkan hal itu. Hanya berharap kerja keras membabi buta akan membawa keajaiban. Andi terus menggali semakin dalam. Dan bahaya yang mengintai juga semakin meningkat. Tapi selain menarik napas untuk menenangkan diri lalu lanjut bekerja, dia benar-benar tidak menemukan hal lain untuk dilakukan. Berikutnya Kevin dan keponakan Todd meledak dalam konflik. Semua orang bergegas melerai. Butuh tenaga seperti 2 banteng untuk memisahkan mereka berdua. Tapi semuanya belum berhenti di situ. Saat hendak mengisi bahan bakar untuk excavator, dia melihat ada mobil yang parkir tepat di belakang truk bahan bakar. Marah sampai hampir saja membalikan mobil itu di tempat. Untung Todd datang menghentikan tepat waktu. Tapi karena sudah tidak tahan lagi, Andi menjadi orang kedua yang pergi. Pilar utama baru saja pergi. Tim Hoffman semakin dekat ke ambang kehancuran. Segera setelah itu Deb menjadi orang ketiga yang keluar. Setelah Deb pergi, yang lain juga ikut satu persatu mengundurkan diri. Musim yang seharusnya penuh hasil emas, justru berakhir tanpa hasil dan menghancurkan tim. Tim Hoffman sekarang hanya tersisa 3 orang dan Jim. Jim sudah mengikuti mereka sejak musim pertama. Tapi mereka juga sangat paham jika berhenti sekarang itu, membanting mobil itu sampai terlempar di tempat. Untung Todd datang mencegah tepat waktu. Tapi karena Andi tidak tahan lagi, telah menjadi orang kedua yang meninggalkan semuanya 20. Pilar utama baru saja meninggalkan tim. Hoffman juga langsung menuju ambang pembubaran. Setelah itu Deb menjadi orang ketiga yang meninggalkan permainan. Setelah Deb pergi, anggota lain juga ikut mundur. Tak disangka satu musim mendulang emas harusnya panen penuh. Akhirnya bukan hanya tak mendapatkan butiran emas, tapi juga menghancurkan tim yang telah dipimpin 5 orang itu. Selama beberapa tahun tim Hoffman, sekarang hanya tersisa 3 orang. Jim yang sudah mengikuti sejak musim pertama, namun, mereka juga paham bahwa jika menyerah sekarang, itu berarti bukan hanya investasi tahun ini. Ratusan ribu dolar akan terbuang sia-sia. Benar-benar habis tanpa sisa dan bahkan ayah dan anak Todd masih berutang. Gaji besar para anggota yang baru saja pergi. Tim 4 orang itu terpaksa menggigit gigi terus menggali. Namun setelah berbagai naik turun, dan menyelesaikan 1 minggu kerja yang melelahkan, di dasar panci dulang hanya tersisa 2,8 EUS. Emas paling buruk yang pernah terjadi. 2 bam mungkin akan menjadi mimpi buruk berikutnya bagi Todd setelah kejadian di Guyana. Apakah musim mendulang emas tahun ini dari tim Hoffman masih bisa menghadirkan keajaiban lagi? Apakah Todd Hoffman benar-benar akan bangkrut lagi? Negara bagian Arigen akhirnya berubah menjadi Guyana kedua. Kepergian seluruh anggota membuat target 5.000 EUS resmi hancur dan lenyap begitu saja. Todd selain harus menelan kenyataan pahit bahwa mereka kembali bangkrut, sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tetapi, mengingat tumpukan uang besar yang sudah diinvestasikan tahun ini, kakek beranak 3 ini tetap memeras otak. Menggali apapun meski hanya sedikit emas tipis dari dalam tanah. Padahal formasi belasan orang sebelumnya saja tidak bekerja dengan baik. Apalagi sisa pasukan yang sudah tercerai-berai ini. Tepat di momen 4 orang malang itu hampir tenggelam dalam keputusasaan. Orang yang baru pergi tiba-tiba muncul seperti jatuh dari langit, sambil membawa setengah toples emas.
Ini adalah hasil yang dia temukan di lahan baru di Colorado setelah pergi. Dan dia juga tidak pernah meninggalkan keluarga Todd. Dia bersedia berbagi lahan itu dengan mereka, meski sudah terpukul berat dan ragu besar. Pada akhirnya Todd memutuskan meninggalkan wilayah Duaba yang menyakitkan ini, pergi ke Colorado untuk melakukan upaya terakhir. Tetapi saat ini, mereka sama sekali tidak tahu bahwa ini akan menjadi sebuah krisis besar atau titik balik yang mengubah hidup. Bagaimanapun juga musim penambangan emas tahun ini sudah lewat lebih dari setengah, dan tidak ada yang tahu apakah rangkaian nasib buruk keluarga Todd sudah benar-benar berakhir atau belum. Beruntung Dos sudah lebih dulu memasang sistem pencucian biji di sini. Selain peralatan yang terlihat agak tua, mereka pada dasarnya bisa langsung mulai menambang emas. Namun yang tidak disangka siapapun adalah, pada hari kedua setelah tim 4 orang Hoffman tiba, kolam yang digunakan untuk memasok air tiba-tiba mengering, menjadi dasar yang aneh. Rencana Dos adalah mencari tangki air 4.000 galon untuk menampung langsung air limbah dari sluice. Lalu membuat sistem sirkulasi air dengan kolam di kejauhan, dan saat dia pergi mengambil tangki air keluarga Todd, harus menyelesaikan pemasangan pipa tetapi tepat saat pekerjaan penyambungan pipa mereka selesai dan Dos baru saja membawa kembali tangki air ke lokasi. Tiba-tiba langit menurunkan hujan deras, seketika mengisi kembali kolam yang tadi kering secara aneh. Meskipun tidak tahu apakah ini pertolongan atau justru lelucon alam, tetapi setidaknya tim Hoffman dengan formasi seadanya bisa mulai lagi pekerjaan emas tahun ini. Dan ketika tim 5 orang itu dengan susah payah menyelesaikan pekerjaan 1 minggu penuh, sluice dibuka, langsung terlihat lapisan emas berkilau. Setelah tahap pemurnian terakhir selesai, jumlah emas yang mereka peroleh minggu ini mencapai 50 ons. Keluarga Todd kembali bangkit penuh semangat, namun dia tahu untuk mengembalikan modal tahun ini dalam beberapa minggu terakhir, dia butuh semua anggota yang pergi kembali, dan kuncinya ada pada sikap Deb. Setelah dia menelepon pertama ke Deb, dia ditolak dengan sangat dingin. Tidak ada lagi yang mau mempercayai keluarga mereka. Akhirnya Dos diam-diam mengangkat telepon. Beberapa hari kemudian, Deb membawa kembali anggota yang pergi. Tim Hoffman yang sempat bubar kini kembali lengkap, tetapi di ketinggian lebih dari 3.000 meter. Di sini berarti musim dingin datang lebih cepat. Mereka hanya punya 5 minggu terakhir untuk menutup, mengejar kembali modal tahun ini, yang sebelumnya hancur berantakan. Todd tidak berani bermimpi terlalu jauh. Lagi dia langsung menurunkan target tahun ini menjadi 1.000 ons dan saat ini mereka sudah memegang 275 ons. Emas dengan total nilai $330.000. Hanya perlu mencapai target. Siapapun bisa pulang membawa emas untuk tahun baru. Sekaligus untuk memastikan tidak ada masalah, Dos juga sudah menyiapkan lokasi tambang nomor 2 di dekatnya untuk seluruh tim. Tempat itu baru berhenti ditambang 2 tahun lalu ditambang. Sudah tersedia sistem pencucian biji lengkap. Yang perlu dilakukan Deb adalah membuat peralatan tua ini kembali berfungsi. Tetapi bagi orang yang ahli mesin seperti dia dan Dave, ini hanya hal kecil. Tambang nomor 2 juga segera beroperasi normal. Dan itu belum kabar terbaiknya, ketika seluruh pekerjaan minggu ini selesai. Hasil emas minggu ini mencapai 119 ons. Total nilai lebih dari $140.000. Tim Hoffman kembali ke performa penambangan yang sebenarnya. Todd sepertinya juga sudah lepas dari label sialnya. Tetapi apakah mereka masih mampu dalam waktu tersisa yang sedikit untuk mencapai target 1.000 ons tahun ini? Setelah mendapatkan 119 ons emas minggu sebelumnya, tim Hoffman dari ambang bubar kini hidup kembali. Total hasil tahun ini sudah mencapai 394 ons. Dan dengan pengoperasian 2 lokasi tambang sekaligus, jika tidak ada kejadian tak terduga, target 1.000 ons tahun ini hampir pasti. Namun setelah tambang nomor 2 bekerja keras sepanjang hari, di sluice tidak ada satu butir emas pun. Masalahnya ada pada Logan, orang yang bertanggung jawab menggali tanah. Ketika Todd menugaskannya ke satu area, dia malah tidak menggunakan otak sedikit pun. Langsung mengoperasikan excavator dan menggali membabi buta. Akibatnya mereka membuang banyak tenaga untuk mencuci tumpukan tanah dan batu yang tidak berguna, tanpa sedikit pun emas. Sebelum dia menemukan lapisan tanah yang benar-benar mengandung emas, tambang nomor 2 harus menghentikan sementara pekerjaan. Tetapi beruntung wilayah ini cukup kaya Logan, cepat menemukan lapisan biji yang layak untuk dicuci. Sistem pencucian biji juga kembali beroperasi normal, dan ketika pekerjaan minggu ini selesai, total hasil tambang nomor 1 yang dikelola Dos mencapai 120 ons.
Tambang nomor 2 yang dikelola Dave meskipun hanya beroperasi penuh 1 hari, tetapi hasilnya juga mencapai 27,4 ons. Melampaui target yang diperkirakan. Total hasil minggu ini 147 ons. Kabar gembira terbesar tidak lain adalah mereka kembali menemukan tambang emas yang sebenarnya. Sudah sadar dirinya sedang kena sial, Hoffman tetap tidak berani lengah walau sedetik pun. Berbagai kejadian menyedihkan selama beberapa bulan terakhir kalau diingat lagi terasa merinding namun. Seperti kata orang, siapa yang membenci sesuatu, biasanya justru itu yang datang. Tambang nomor 2 harus berhenti beroperasi karena tekanan air tidak cukup. Akibatnya tambang nomor 1 juga ikut mengalami gangguan. Mesin pencuci biji juga terpaksa dihentikan sementara, karena kekurangan tekanan air, penyebab utamanya. Tetap karena sumber air di sini tiba-tiba menghilang tanpa alasan jelas. Dos selalu panik setengah mati. Terpaksa menyusuri saluran air untuk mengecek. Sampai dia menemukan saluran pembuangan tersumbat oleh seekor hewan, yang menyebabkan penyumbatan. Tapi untuk bisa menggunakan ekskavator menarik tumpukan sampah itu keluar, harus ada orang yang masuk ke dalam untuk mencabutnya, mengaitkan pada ranting-ranting kering dan dos. Nekat masuk ke dalam tanpa peduli risiko. Entah sejak kapan, dia justru menjadi penyelamat bagi seluruh tim Hoffman. Dengan masalah sumber air yang akhirnya selesai dengan baik. Kedua mesin pencuci biji kembali beroperasi normal seperti semula. Dan ketika pekerjaan penambangan minggu ini berakhir, hasil emas dari tambang nomor 1 hanya 20,8 ons. Tambang nomor 2 hanya menghasilkan 48,7 ons. Total hasil minggu ini hanya 69,5 ons. Meskipun bisa saja dengan terpaksa menyalahkan hasil buruk. Ini karena tekanan air lemah, tetapi tim Hoffman benar-benar tidak bisa menanggung kegagalan lagi. Pekerjaan penambangan masih terus berlanjut. Dua mesin dengan total kapasitas 500 meter kubik per jam bekerja keras untuk membawa tim Hoffman kembali ke titik impas. Todd juga mulai bersiap untuk musim emas tahun depan. Wilayah kaya emas ini mungkin juga bukan pilihan yang buruk. Tetapi Todd tetap percaya, di puncak gunung setinggi 13.000 kaki itu adalah harta sebenarnya. Pemilik tanah Randy sudah menunggu di sini sejak lama. Dia langsung menunjukkan bongkahan emas besar ke tangan Todd. Sekaligus memberi peringatan, kondisi penambangan di sini sangat ekstrem. Suhu dingin dan kekurangan oksigen telah menjatuhkan banyak orang sebelumnya. Tetapi Todd tetap keras kepala, tetap memutuskan untuk naik ke sana untuk survei terlebih dahulu. Dia benar-benar terpukau oleh bongkahan emas besar ini. Namun baru sebentar menggali, dia langsung tumbang karena kekurangan oksigen yang parah untuk tim. Kamera membawa tabung oksigen. Setelah pertolongan pertama sederhana, pekerjaan survei mereka bisa dilanjutkan. Dan ketika menggunakan peralatan pemilik tanah Randy untuk menyaring sejumlah tanah yang cukup, mereka menemukan bongkahan emas besar di dalam aliran pencucian. Bahkan jenis emas yang cocok untuk perhiasan ini memiliki harga 20 lebih tinggi dari emas biasa. Uji coba ini menghasilkan hingga 1,75 ons. Ini juga berarti kadar emas di tanah di sini hampir 2 kali lebih tinggi dibanding wilayah Kandai. Cut kembali lagi tergoda. Tempat ini mungkin akan menjadi pilihan penutup untuk musim tambang tahun depan. Waktu berlalu cepat hingga saat pengumuman hasil minggu ini. Total hasil dari 2 tambang minggu ini mencapai 147 ons. Dengan nilai total lebih dari 170.000 dolar. Hanya tersisa 240 ons. Akhirnya mereka bisa mencapai target 1000 ons tahun ini. Tetapi tepat saat ini masalah kembali terjadi. Dunia penambangan selalu penuh dengan kecelakaan tak terduga. Bisa karena mesin, karena kondisi tanah atau hanya karena konflik antar anggota tim. Waktu berlalu cepat hingga 2 minggu terakhir musim emas. Tahun ini tim Hoffman hanya tersisa 240 ons terakhir. Untuk bisa mencapai titik impas, itu berarti setiap anggota akan mendapatkan bayaran yang layak sementara Todd juga bisa memilih aman dengan musim tanpa untung tanpa rugi saat ini. Di tangan mereka ada sumber tanah kaya emas. Dengan 2 mesin pencuci biji berkapasitas total 500 meter kubik per jam. Satu-satunya yang perlu dikhawatirkan sekarang adalah kapan badai salju di gunung akan membekukan tempat ini. Selain itu karena sumber air membeku, mereka kembali menghadapi krisis kekurangan air. Tanpa air yang cukup, mustahil menambang emas. Artinya target 1000 os yang hampir sudah di tangan kembali terhenti. Seluruh tim terpaksa mengincar sungai kecil di bawah tambang. Tetapi untuk memompa air dari sana, mereka harus melewati lereng hampir vertikal dengan bantuan bulldozer dan ekskavator.
Mereka akhirnya berhasil menurunkan pompa dengan susah payah. Meskipun sangat berbahaya, hasil akhirnya memuaskan. Mesin pencuci biji kembali bergemuruh beroperasi. Tim Hoffman kembali melakukan dorongan terakhir. Tetapi segera setelah itu Andy, yang bertanggung jawab, pada penggalian mengalami masalah. Batu-batu besar yang digali hampir menumpuk memenuhi area, sampai dia tidak punya lagi tempat untuk menggali. Tetapi mereka semua tahu bahwa, di sekitar batu-batu besar itu, justru tempat paling banyak emas berada. Tanpa pilihan, Todd terpaksa memanggil tim peledak terdekat untuk membantu. Mark 8 Jari adalah orang yang sangat ahli dalam hal ini. Tetapi hanya dengan satu ledakan, masalah yang dihadapi Andy terselesaikan dengan rapi. Pekerjaan penggalian di area itu akhirnya bisa dilanjutkan. Dan ketika minggu penambangan ini berakhir, hasil emas minggu ini mencapai 150 ons. Total produksi tahun ini mencapai 910 ons. Hanya kurang 90 ons. Akhirnya mereka bisa menyelesaikan target tahun ini. Meskipun situasi tim Hoffman terlihat sangat menjanjikan. Tetapi tepat saat ini, tragedi kembali terjadi. Suara desis. Laporan tidak jelas dari anggota tambang nomor 1, yang keluar dari radio komunikasi membuat Todd salah paham mengira itu kerusakan ekskavator. Dia langsung meminta Deb menghentikan semua pekerjaan di mesin nomor 2. Dan membawa ekskavator ke sana sebagai bantuan. Lagi pula produksi di sana jauh lebih baik daripada di sini. Tetapi segera setelah itu, terjadi perkelahian paling sengit sejauh ini. Deb dan Chase terlibat baku hantam seperti pertandingan tinju kelas 75 kg. Para anggota tim baru sempat datang untuk melerai. Setelah dipisahkan, Deb makin kesal. Dia kembali menyerang tanpa pikir panjang. Dua kepala panas dan para anggota yang melerai langsung terjebak kekacauan. Semua orang harus menggunakan tenaga besar untuk memisahkan dua orang itu lagi. Dua tokoh utama perkelahian akhirnya pergi sendiri. Akar masalah sebenarnya tetap karena Todd yang salah dengar kerusakan mesin pencuci biji sebagai kerusakan ekskavator. Dia sangat marah karena jelas mesin rusak tapi malah disuruh membawa ekskavator ke sana, ditambah lagi dimaki langsung di wajahnya. Saat itu aku langsung menghampiri dan menamparnya dengan keras. Tim Hoffman kembali jatuh ke dalam krisis besar lainnya. Tetapi akhirnya, berkat upaya meredakan dari Todd dan dua kepala panas itu sudah tenang dan sepakat gencatan senjata. Lalu setuju tetap bertahan menyelesaikan musim penambangan emas tahun ini. Namun tepat saat ini, salju sudah menutupi seluruh area tambang mereka. Menggali, mengolah, dan mengangkut tanah serta batu jadi lebih sulit dari sebelumnya. Peralatan di tambang nomor 1 juga mogok dan rusak tepat saat ini. Parahnya, ini adalah mesin dengan desain khusus. Seketika mereka tidak tahu harus mencari pengganti dari mana. Mereka terpaksa menaruh seluruh harapan pada mesin di tambang nomor 2 sekaligus. Untuk memindahkan tumpukan tanah dan batu raksasa dari sini ke sana, Andy harus bekerja semalaman untuk membuka jalan lurus. Berkat itu mereka bisa membersihkan area tanah ke tambang sebelah dalam waktu secepat mungkin. Beruntung, unit pencucian di sana meski sudah tua, tetap berjalan sangat kuat. Hal yang mengkhawatirkan, satu-satunya masalah masih soal sumber air. Ketika tangki penampung habis tak tersisa setetes air pun, Todd terpaksa naik jauh ke sumber air untuk memeriksa. Tapi saat sampai di sana, es sudah membeku keras dan menutupi seluruh area. Mereka benar-benar tak berdaya, buntu. Musim penambangan yang kacau bagi tim Hoffman. Mungkin harus berakhir di sini, kawan. Jack sendirian menghitung seluruh emas yang berhasil didapat. Dan saat momen paling menegangkan, pengumuman hasil akhir tiba. Emas yang mereka dapat minggu ini adalah 190 ons. Total produksi tahun ini ditutup di 1.100 ons. Sekitar 34 kg. Total nilainya juga dengan mudah melampaui $1,3 juta untuk tiap anggota. Semua anggota tim akan mendapat bagian emas masing-masing. Dua ayah dan anak Todd akhirnya bertahan sampai akhir. Bukan hanya tidak bangkrut seperti rumor, mereka bahkan masih mendapat keuntungan kecil 100 ons. Namun, ini juga tahun terakhir Beb bekerja bersama dua ayah dan anak Todd. Bagi para penambang lain, emas mungkin simbol kekayaan dan kekuasaan. Tapi bagi pria ini, itu hanya seperti tanah emas yang mudah diambil. Beberapa tahun sebelumnya saat Todd dan Parker baru mendapatkan beberapa puluh os per minggu, dan mulai bersikap sombong, sementara emas yang dia panen setiap minggu, dengan mudah menembus ratusan os. Dia adalah bos pemilik lahan, memiliki banyak tambang tanah emas terbaik di Kandai dan juga legenda penambangan emas di Kandai, Tony Beast. Tony langsung mengeluarkan $1,00.
Untuk membeli mesin ekskavator tua berusia 75 tahun, dia menghabiskan hampir setahun penuh. Untuk membongkarnya lalu membawanya ke cabang Sungai Arigen, dan berhasil menghidupkannya kembali di sana. Dan pada musim penambangan tahun lalu, pasangan Best kembali memakai beberapa tambang bagus sebagai umpan. Untuk menarik kembali operator serba bisa Gen, dari tim Parker menjadi kapten, dan menemukan cara mengoperasikan mesin ini dengan sangat efektif. Namun karena mesin sudah terlalu tua, dan tidak ada yang benar-benar memahami cara kerjanya, sepanjang tahun penambangan, tim hampir hanya sibuk memperbaiki kerusakan. Hasilnya mengecewakan, hanya mendapat 737 ons. Senilai sedikit di atas $700.000 emas. Angka ini masih jauh dari target balik modal tahun pertama, Tony, dan kali ini membawa target yang belum selesai dan harapan baru. Dia kembali menyalakan mesin dan mulai lagi. 3 anak Tony akan berbagi tugas, menyebar ke berbagai posisi. Anak sulung akan mengurus penggalian di markas Paradise Hill. Anak kedua Kevin menjadi kapten dan langsung menuju cabang sungai. Eureka memegang kendali penuh mesin ekskavator nomor 1. Namun saat pekerjaan penambangan baru belum sempat dimulai, mesin hampir terbalik karena insiden banjir air. Kevin panik sambil mengarahkan tim memompa air, sambil berusaha menguras kolam secepat mungkin. Setengah hari bekerja keras tapi permukaan air tidak turun sama sekali. Hingga akhirnya adik perempuan Manike mengingatkan bahwa mungkin katup pengisian air lupa ditutup. Lebih dari 1 jam kemudian, mesin raksasa itu akhirnya kembali mengapung. Tony datang dengan marah dan memaksa tim menyalakan seluruh mesin ke kapasitas penuh segera. Musim penambangan emas baru resmi dimulai. Dari momen ini, untuk mesin nomor 1 ini, tanah yang sedang dikupasnya pasti adalah tambang emas paling murni di Grandai. Satu-satunya hal yang perlu dipikirkan kru saat ini adalah bagaimana meminimalkan waktu downtime karena kerusakan sekaligus memastikan bucket setiap skop menggali selalu mengangkat bongkahan tanah dan batu yang kayak emas untuk dicuci. Manike juga mengerahkan timnya ke lapangan untuk mengeruk dan membersihkan lapisan tanah permukaan yang tidak berguna. Kevin juga sudah duduk tenang di ruang kontrol untuk mengendalikan seluruh operasi mesin. Tapi pekerjaan baru berjalan sebentar. Muncul suara-suara aneh dari mesin membuatnya langsung terkejut. Seluruh mesin mulai tersentak dan bergetar hebat. Penyebab utamanya adalah bucket excavator menabrak batu dasar yang sangat keras. Dia mencoba menghantamnya dengan bakat raksasa, tapi hasilnya sia-sia. Tak bisa berbuat apa-apa, dia meminta bantuan Manike. Manike mengendarai ekskavator dan membersihkan penghalang itu dengan mudah. Mesin bucket raksasa akhirnya bisa kembali mengeruk tanah. Agar pekerjaan penambangan berjalan lancar. Agar lebih lancar, Kevin memutuskan menambah banyak air ke kolam. Tapi ini justru membuat transportasi tim truk Ben menjadi mimpi buruk. Akhirnya membuat kendaraan terjebak dalam lumpur dan terbenam di lumpur dalam Manike. Melihat ini Manike hanya bisa geleng kepala. Mesin ekskavator bucket membutuhkan banyak air untuk bisa mengapung dengan stabil. Sementara armada truk Ben mengangkut tanah permukaan di medan yang paling buruk, yang basah dan licin ini. Sekarang seluruh armada Ben harus terbiasa dengan berenang lumpur 2 minggu penambangan emas telah berlalu. Akhirnya mereka sampai pada penimbangan emas pertama tahun ini. Batch pembersihan pertama Kevin menghasilkan 258 ons. Total nilainya sudah melampaui $300.000. Dan itu baru permulaan. Target Kevin tahun ini hanya 2.000 ons emas. Tony Beast akan menggunakan uang ini untuk menghidupkan kembali mesin ekskavator lumpur kedua. Mesin yang sudah lama terdiam ini dibeli dari tempat yang sangat jauh. Langkah berikutnya adalah membongkarnya lalu membawanya ke Sungai Afrika. Tapi ini pasti pekerjaan yang sangat memakan waktu dan tenaga. Dan seberapa penting kandungan emas dalam tanah benar-benar dalam penambangan emas. Sebenarnya seberapa penting dalam penambangan emas. Sementara Todd dan Parker mengoperasikan secara bersamaan unit pencucian mineral paling modern. Memanfaatkan setiap detik setiap minggu untuk mencuci lebih banyak tanah. Tetapi pada akhirnya hanya menghasilkan hanya 50 atau 100 emas EUS dalam jumlah kecil. Lalu sang tuan tanah, Tony Beast hanya menggunakan satu mesin keruk lumpur milik mesin tua 75 tahun. Dengan mudah berhasil mengumpulkan 258 EUS. Tepat di pembersihan pertama musim ini. Dan total nilai emas ini mencapai lebih dari $300.000 dan operator mesin keruk lumpur itu adalah pemuda yang masih kurang pengalaman. Kevin untuk mendapatkan cukup emas menghidupkan kembali mesin keruk kedua Tony. Bersama, seluruh keluarga akan memfokuskan semua pekerjaan tahun ini di sungai.
Dia bahkan tidak segan mengeluarkan tenaga di tempat terpencil ini. Membangun sebuah landasan pacu. Hanya agar bisa lebih mudah menerbangkan pesawat kecilnya ke sini. Untuk mengawasi pekerjaan kapan saja. Meskipun Kevin sangat kesal dengan keinginan kontrol mutlak ayahnya. Tapi dia juga harus sementara menghentikan pekerjaan tambang mengumpulkan anggota yang ada untuk mulai membangun landasan pacu. Namun karena lapisan tanah atas yang digali bercampur dengan banyak batang kayu, mempengaruhi kualitas landasan pacu. Tony Beast langsung mengayunkan tangan dan membuangnya ke danau. Dia sama sekali tidak menyangka ini menjadi awal dari risiko besar sampai pekerjaan tambang malam dimulai. Batang kayu di bawah danau mengapung kemana-mana. Ini membuat operasi mesin keruk menjadi sangat berbahaya tim malam. Harus terus waspada terhadap cabang kering yang tersangkut di ember keruk. Dan terus menangani berbagai macam sumbatan yang disebabkannya. Dan situasi ini berlangsung sampai keesokan paginya. Melihat tumpukan batang kayu yang mengapung padat di danau. Kevin mengumpat ayahnya yang konyol itu, sambil terus membersihkan puing yang terangkat pekerjaan tambang jadi kacau dan terus terganggu. Sampai sebuah batang kayu raksasa membuat ember keruk tersangkut dan roda benar-benar macet. Mereka terpaksa menghentikan seluruh pekerjaan penambangan emas untuk perbaikan Tony. Saat itu dia juga menyadari kesalahan seriusnya sendiri. Tetapi apapun yang terjadi tidak bisa menghentikan tekadnya untuk mengendalikan semuanya. Ketika landasan pacu selesai dengan lancar, dia langsung menerbangkan pesawat kecilnya ke sana untuk menikmati. Sekaligus membawa hasil mingguan kembali ke markas di Bukit Paradise. Meskipun pekerjaan mesin keruk minggu ini mengalami banyak gangguan, tetapi hasil akhirnya tetap mencapai 278 out. Total nilai lebih dari $320.000. Harus diakui kandungan emas di tanah milik Tony benar-benar kelas atas musim ini. Musim emas baru dimulai belum lama Kevin, sebagai pemimpin tim untuk pertama kalinya, berhasil mendapatkan 536 ounce setara sekitar 16,7 kg emas. Sementara pekerjaan penambangan emas keluarga Beast sedang berjalan sangat intens. Manajer Zan juga datang menghadap Tony. Tugas utamanya tahun ini adalah membantu menghidupkan kembali mesin keruk kedua. Rencananya mereka akan mengangkutnya lewat jalur air jadi. Tony membeli 2 kapal tunda tua. Pekerjaan pertama Zan adalah membuat 2 raksasa berkarat ini hidup kembali terlebih dahulu. Dan ini jelas bukan pekerjaan yang mudah sama sekali, karena rencana besar menghidupkan kembali mesin keruk kedua Tony. Pekerjaan penambangan Kevin di Sungai Areka kembali berlanjut. Ini akan menjadi satu-satunya sumber dana tahun ini Tony. Tetapi karena kesalahan keputusan minggu lalu, menyebabkan beberapa masalah selip gigi antara ember dan tangga keruk. Kevin selalu merasa ada yang tidak beres dengan peralatan. Sampai akhirnya terjadi selip berulang antara 2 bagian. Ini membuat tanah berisi emas di dalam ember sangat sulit masuk ke dalam mesin keruk. Dia terpaksa menghentikan sementara operasi alat. Mekanisme keruk tangga cukup mirip dengan rantai sepeda, digerakkan oleh roda gigi dengan struktur khusus. Tetapi karena pelat gigi pada roda terus mengalami kausan, roda gigi tidak lagi memberikan tenaga yang cukup untuk mengoperasikan keruk tangga tersebut sehingga perlu perbaikan total. Ini jelas merupakan proses yang sangat rumit. Tetapi jika tidak dihentikan untuk diperbaiki, juga bukan solusi jangka panjang. Kevin terpaksa memilih untuk mengoperasikan mesin keruk menghindari lapisan batuan dasar yang keras. Ini berarti dia hanya bisa menambang area dengan kandungan emas lebih rendah. Meskipun begitu masalah selip tetap terus terjadi. Setelah diskusi antara Tony dan anak, langsung memutuskan mengirim Zan untuk menangani pekerjaan perbaikan. Tetapi ini membuat Kevin merasa sangat tidak nyaman. Dia sudah sangat membenci kontrol ayahnya Tony yang memaksa. Sekarang harus juga mengikuti perintah orang luar lain. Terjebak di tengah, Zan juga berada dalam situasi yang sangat canggung. Satu sisi adalah atasannya, sisi lain adalah anak bos. Ditambah lagi bertemu beberapa anggota yang sangat tidak kooperatif. Menurut mereka, tanpa Zan mereka tetap bisa melakukan ini dengan lancar. Kepercayaan Tony terhadap Zan tidak berbeda dengan menyangkal kemampuan semua orang lain. Pekerjaan perbaikan tetap berlanjut dalam suasana yang sangat menegangkan. Menerima perintah, Kevin membawa hasil mingguan kembali ke Bukit Paradise. Ketika ayah dan anak bersama-sama memproses biji, dia kembali meminta Tony agar tidak terlalu ikut campur dalam pekerjaannya. Ini mungkin menjadi topik abadi di antara setiap hubungan ayah dan anak. Ayah selalu ingin lebih banyak kontrol, sementara anak selalu menginginkan lebih banyak kepercayaan dan kebebasan. Dan hasil akhir dari diskusi
biasanya berakhir dengan satu kalimat dari sang ayah. Anak pada akhirnya tetap harus menurut pada ayah. Waktu berlalu cepat. Kembali lagi ke waktu penimbangan emas mingguan batch ketiga Kevin. Mendapatkan 220 out. Total nilai lebih dari 260.000 dolar. Meningkatkan total emas tahun ini menjadi 756 EUS. Manajer Zan yang selama ini berada di posisi sulit akhirnya membela Kevin. Dia juga merasa sudah waktunya generasi muda mendapatkan lebih banyak ruang kebebasan untuk berkembang, tetapi apakah Tony Beast benar-benar bersedia melepaskan bagi para pemburu emas? Berapa banyak hasil per minggu yang benar-benar dianggap banyak? Wilayah milik bos Tony yang ditambang langsung tidak pernah mengecewakan orang. Bahkan ketika peralatan, mesin keruk emas adalah kapal keruk berusia 75 tahun. Dan kaptennya hanya seorang pemuda yang belum berpengalaman. Meskipun proses kerja selalu disertai berbagai insiden aneh. Tetapi hanya dalam 4 minggu sejak musim penambangan dimulai, Kevin sudah mendapatkan 756 EUS emas senilai lebih dari 900.000 dolar. Target 2000 EUS tahun ini tampaknya sudah di depan mata. Tetapi sejak landasan pacu tambang selesai, dia tahu hari-hari tenang telah berakhir. Kemunculan kali ini, Tony langsung menyeret Kevin dan Monica pergi. Alasannya karena tahun ini mereka tidak hanya menambang di sungai. EWK tambang Paradise Hill milik keluarga juga sedang berjalan bersamaan. Tetapi karena orang yang bertanggung jawab di sana hanya memiliki. Namun sejak landasan tambang dibangun, dia tahu masa damainya telah berakhir. Kemunculan kali ini dari Tony langsung menyeret Kevin dan Monica. Alasannya tahun ini mereka tidak hanya menambang di sungai. EWK, tambang emas Paradise Hill milik keluarga juga sedang berjalan bersamaan. Tetapi karena pihak yang bertanggung jawab di sana hanya memiliki putra sulung Chan, Jisoo dan seorang anggota tim. Jadi sampai sekarang mereka masih belum selesai mengupas lapisan tanah penutup. Berkat bantuan dua saudara itu, pekerjaan di sana akhirnya berjalan jauh lebih lancar. Tetapi kapal pencuci emas nomor 1 di sini hanya tersisa beberapa orang operator saja yang tersisa. Tidak cukup tenaga untuk membersihkan pepohonan di lapisan tanah penutup. Pekerjaan kapal pencucian emas pun jadi semakin sulit. Demi menghemat biaya, Nyonya Mini, pemegang kendali keuangan keluarga, meminta Kevin mengumumkan pemotongan gaji karyawan. Segera, seorang anggota memutuskan pergi dari pekerjaan pencucian emas Kevin. Sekarang kesulitannya makin bertumpuk. Setiap kali dia harus meninggalkan sungai Orega, hampir sepanjang waktu. Pekerjaan pencucian emas kapal nomor 1. Semuanya berada dalam kondisi terhenti, ditambah lagi peralatannya juga terlalu mahal. Setiap kali dinyalakan, berbagai masalah besar kecil bermunculan. Jadi selama beberapa minggu sejak penimbangan emas sebelumnya, pekerjaan pencucian emasnya terus tidak stabil, kadang jalan kadang berhenti. Meski progresnya lambat dan terputus-putus seperti itu, mereka tetap berhasil mencapai penimbangan emas keempat musim ini. Dan hasil kali ini adalah 157 ons. Total hasil tahun ini sudah mencapai 913 ons. Setara sekitar 28 kg. Total nilainya sudah melampaui 1,1 juta USD. Target 2000 ons kini sudah hampir setengah tercapai. Kapal pencuci emas nomor 1 juga sudah mencapai tepi endapan tanah kaya emas. Mereka harus mempertimbangkan untuk memutar kapal ke arah lain. Tetapi tepat di momen yang sangat penting ini, Tony terburu-buru menarik Kevin untuk menangani hal lain. Meninggalkan sekelompok awak, bingung mencoba memutar kapal sendiri. Padahal memutar kapal di kolam sempit seperti ini sebenarnya tidaklah mudah, bahkan mereka juga harus melewati area pembuangan tanah dan batuan sisa sebelumnya. Ketika anggota tim menyadari kapal pencuci emas nomor 1 hampir terbalik karena air masuk. Penyebab kecelakaan ini adalah tumpukan tanah sisa sebelumnya yang penuh pasir halus sehingga menyumbat saluran pembuangan air. Lumpur meluap langsung memenuhi ruang apung, membuat kapal pencuci emas hampir tenggelam. Terpaksa menghabiskan waktu dan tenaga untuk membersihkan ulang dari awal. Dan begitu kapal pencuci emas di sini baru saja beroperasi kembali, Tony kembali mengerahkan semua anaknya ke lokasi untuk memperbaiki kapal angkut. Berfokus untuk menyelesaikan tahap renovasi dan pengangkutan terakhir. Hingga kedua kapal berhasil diluncurkan, dia kembali membawa seluruh tim ke Sungai Tiso untuk mulai membongkar kapal pencuci emas nomor 2. Ini adalah monster mekanis yang dibuat 75 tahun lalu, dengan total berat lebih dari 500 ton. Dan satu-satunya tujuan Tony tahun ini
adalah membongkar semuanya lalu memindahkannya ke Sungai Erike. Tetapi ini jelas, bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam waktu singkat. Sementara itu kapal penarik yang baru saja direnovasi, harus terdiam di tepi. Sementara karena insiden kebocoran air. Meski pekerjaan di kapal, pencucian emas nomor 1 milik Kevin terdampak serius tetapi mereka tetap melanjutkan penimbangan emas ke-5 tahun ini, hanya dengan melihat kotak penampung emas sudah cukup menunjukkan hasil ini tidak biasa. Nampan pencuci emas bahkan hampir penuh meluap. Dan hasil kali ini benar-benar meledak dengan 532 ons. Setara sekitar 16,6 kg dengan total nilai melonjak lebih dari 640.000 dolar. Total hasil tahun ini juga menembus 1.445 ons. Hanya tersisa 555 ons lagi untuk mencapai target tahun ini. Harus diakui bahwa tanah paman Tony ini menyimpan jumlah emas yang luar biasa. Ini benar-benar surga yang bahkan Thor seumur hidup pun tak akan pernah melihatnya. Perlu diketahui saat ini tim Todd dengan belasan orang masih berpesta meriah hanya karena mendapatkan 50 ons emas per minggu. Pemuda ini hanya butuh 3 bulan, telah menambang 6 bongkah emas besar. Tetapi menggunakannya untuk menghidupkan kembali kapal tua rusak di pegunungan. Apakah karena terlalu banyak uang jadi bingung? Atau sebenarnya ada rencana rahasia dan ambisi yang lebih besar? Legenda wilayah Grande Tony Beast selalu punya pandangan yang melampaui zamannya tentang dunia penambangan emas di masa depan. Menurutnya, demam emas semakin menjadi semakin sengit, menyebabkan wilayah tanah perawan yang kaya emas menghilang dengan sangat cepat. Mungkin bertahun-tahun kemudian, apa yang tersisa di sini hanya berupa tambang dengan kadar emas rendah. Siapa bisa mengoptimalkan biaya dalam proses penambangan? Orang itu akan melangkah lebih jauh di jalan penambangan emas di masa depan dan mesin pencuci emas kuno ini jelas merupakan pilihan paling sempurna. Jenis peralatan pencuci biji yang dulu sangat berjaya di masa lalu ini cukup untuk menekan biaya ke angka yang sangat rendah. Bucket wheel nomor 1 di Sungai Erike sekaligus menjadi ujian Tony, sekaligus fondasi finansial untuk kebangkitan mesin. Kedua, meski pekerjaan menambang emas Kapten baru Kevin terus tidak stabil, kadang jalan kadang berhenti. Namun hanya dengan 5 kali pembersihan kecil, mereka telah menghasilkan 1.445 ons emas. Bahkan pada pembersihan terakhir, mereka bahkan mencapai angka gila 532 ons emas dalam 1 kali panen. Luar biasa. Berkat pendapatan besar ini, proyek menghidupkan kembali bucket wheel nomor 2 Tony benar-benar mulai berjalan. Namun, bagaimanapun ini juga barang antik. Berusia 75 tahun dan banyak bagian mesin sudah berkarat. Karat dan lapuk, ditambah penambangan emas memang sangat merusak mesin dengan sangat parah. Jadi mesin bucket wheel nomor 1 setelah perbaikan besar kembali mati total. Jelas memperbaiki cepat adalah hal yang mustahil. Target 2000 ons. Tahun Kevin pun terpaksa berhenti di 1777 ons. Untuk terus mendanai proyek kebangkitan bucket wheel nomor 2, putri tunggal dari Tony, Manike, resmi turun tangan. Dia bersama tim penambang emas wanita mengambil alih Sungai Erike, tetapi bahkan dengan para keturunan penambang emas ini, masalah yang datang tidak berbeda dengan tim survival lain. Entah pipa pecah, atau peralatan rusak. Intinya satu masalah ke masalah lain. Mesin terus mogok. Bahkan ketika memegang tanah paling kaya emas di wilayah Grande, masalah mesin dan tenaga kerja tetap menghambat secara serius laju panen. Tetapi sang bos, Tony, sama sekali tidak peduli dengan hasil ini. Karena meskipun seluruh keluarganya duduk santai sepanjang hari, tetap ada seorang pemuda, Parker, bekerja siang malam menambang emas untuk mereka. Dan ketika aliran Erike terus menghasilkan emas secara stabil, sang bos akhirnya punya waktu luang untuk fokus menarik bakat dredge. Namun bos nomor 2 mundur. Tepat saat tim sedang bekerja keras membongkar mesin, sebuah kabar seperti air dingin turun. Perintah penghentian dari pihak berwenang. Alasannya, meskipun Tony sudah membeli penuh bakat TRM nomor 2, tetapi dia belum memiliki izin dari pemerintah daerah untuk menjalankan rencana Tony. Terpaksa sementara dibekukan. Ketika musim menambang emas yang keras tahun ini mencapai akhir, bakat TRM nomor 1 milik Kevin akhirnya selesai diperbaiki. Tetapi musim dingin mematikan di Grande juga telah tiba. Mereka terpaksa mengakhiri musim ini dengan cepat. Dan saat masuk ke rekap hasil akhir, keluarga Bes menutup pembukuan dengan 2.176 ons emas. Emas setara 67,7 kg. Meskipun total nilainya sudah melampaui 2,6 juta dolar.
Kedua pihak sama sekali tidak berada di level yang sama. Rencana besar Tony untuk menghidupkan kembali Bucket Dredge tua juga akan dipertanyakan besar pada akhirnya. Ini adalah sebuah langkah puncak kesuksesan atau keputusan yang gagal total. Mungkin hanya waktu dan jumlah emas yang diperoleh yang bisa menjawab semuanya. Sementara Trick mengubah kontrak sewa lahan untuk menekan karier Parker. Apakah masih akan memaksa pemuda ini bekerja menghasilkan uang untuk keluarga Bes? Sampai kapan semua ini akan terungkap di musim berikutnya? Teman-teman, kita tunggu saja.